Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya, sehingga kita dapat berkumpul seperti biasa ya Bapak Ibu dalam keadaan yang insya Allah sehat, semangat, dan berniat baik untuk menambah jejaring, menambah ilmu dalam sesi kali ini bersama Mas Himawan Adi dalam sesi Sejuta Senyum Pensiun batch ke-75 dengan tema pensiun asik tanpa panik, simulasi biaya hidup untuk masa pensiun. Mungkin sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, Bapak Ibu, terima kasih kemarin sudah kita share ya absensi dan juga feedback. Namun ada Bapak Ibu yang eh, menambahkan nih ada baiknya kalau doa bersama dulu dan juga nanti ada pantun-pantun nih. Makanya sebelum itu boleh Bapak Ibu kita berdoa bersama sejenak sebelum kita mulai sesi pada hari ini. Untuk itu berdoa dimulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Izin saya sampaikan sedikit pantun ya Bapak Ibu. Meski pantunnya tidak bagus-bagus amat, ini sesuai request masukan dari Bapak Ibu semuanya. Pohon pisang, pohon pepaya. Nggak ada cakepnya ini Bapak Ibu. Mantap. Cakep. Oke, izin ya Bapak Ibu, saya ulangi biar saya nggak kayak ngomong sendiri nih Bapak Ibu. Pohon pisang, pohon pepaya. Oke. Cakep. Oke, terima kasih. Dibawa pulang ke Minahasa. Cakep. Mantap. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga bahagia, sehat senantiasa. Amin. Mantap. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Seperti biasa, saya izin menyampaikan ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan saya merasa berbahagia sekali ketika bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya tiap minggu dengan keadaan yang sehat walafiat. Walaupun mungkin ada beberapa materi yang repetisi ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kita akan share lagi ya, seperti biasa, presensi, absensi, dan masukan untuk Bapak Ibu, dari Bapak Ibu semuanya, sehingga harapannya program ini menjadi program yang lebih baik lagi ke depan, dan saya pun terpacu juga gitu loh Bapak Ibu, untuk apa ya, yang bisa kemudian kita develop dari program Sejuta Senyum Pensiun yang sudah berjalan ini. Nah, lagi-lagi urusan finansial ya Bapak Ibu yang akan kita bahas pada sesi siang menjelang sore kali ini karena ini merupakan salah satu materi yang pokok selain materi pertama yaitu terkait wisdom living atau kesiapan mental, keuangan juga menjadi topik yang hangat terus untuk kita bicarakan karena memang bagaimanapun hidup kita bagiannya yang ngomongin soal uang 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 terus ya Bapak Ibu. Baik, mungkin langsung saja Mas Himawan, apakah sudah siap, Mas Himawan? Hadir Mbak Dia, Bapak Ibu Oh, sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Himawan Adil sudah hadir sebelumnya. Dan mungkin Bapak Ibu sedikit Mas Himawan Adi merupakan trainer finansial khususnya di kelas-kelas MPP, ISQ MPP ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal untuk yang sudah konsisten hadir karena Mas Himawan Adi sudah bukan satu dua kali lagi untuk join bersama kita semua. Yang kali ini akan membahas terkait bagaimana sih biaya mempersiapkan biaya untuk masa pensiun nanti. Oke, Mas Himawan Adi sudah siap? Oke, boleh Oke, Mbak. baik. Monggo untuk Mas Muhammad Adi, waktu dan tempat disilakan. Ya baik, terima kasih Mbak Dia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Semoga kita dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Karena sehat itu harus untuk supaya kita juga bisa mengucap syukur ya, bahwa kita ternyata masih diberi satu kesempatan untuk berbagi, untuk kita juga memberi, dan juga untuk kita
saling mengisi kayak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu udah banyak nih yang hadir, ada 40-an ya, 49 ya. Ternyata ada beberapa teman saya juga, saya menyapa juga Pak Gunawan Syurudin. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Kita seru-seruan bareng ya, karena seperti biasa Pak, kita dengan Bapak Ibu di sini, kita biasanya sersan sih kalau kelas kita ya, seru-seruan dan santai gitu. Jadi walaupun ngomongin keuangan, nggak ada yang misalnya tegang-tegang kayak gitu ya. Nah, ini yang nanti kita bisa sharingkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomongin pensiun, ini ada apa sih yang harus kita lakuin kayak gitu? Nah, kita biasa sudah berbagi Bapak Ibu kepada banyak masyarakat, banyak teman-teman juga ya, bahwa pensiun itu memang seperti yang Mbak Diah tadi bilang, tidak hanya semata-mata tentang uang saja, tapi juga tidak semata-mata tentang kesehatan fisik, termasuk juga kesehatan mental. Maka biasanya saya akan menyebutkan bahwa kesehatan apa namanya pensiun yang bahagia, bermanfaat dan bermakna ya itu adalah ketika kita punya tiga nih Bapak Ibu. Apa itu tiga nih? Yang pertama adalah jasmani, sehat jasmaninya. Kemudian yang kedua adalah sehat rohaninya. Yang ketiga adalah sehat maninya, kayak gitu kan. Nah, sehat jasmani itu bagaimana? Kita nggak kemudian tiba-tiba suddenly sehat gitu kan. Pasti ada effort, ada upaya, ada aktivitas, ada hal-hal yang harus kita lakuin di dalam ya rangka untuk kita itu bisa sehat jasmani. Contohnya apa? Olahraga. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah rutin, rajin, bagus. Tapi memang ketika usia 40 tahun ke atas, itu tidak disarankan olahraga yang bersifatnya hentakan ataupun yang bersifatnya pertandingan. Ya, yang penting kita adalah olahraga aja, mengolahraga. Jadi yang cocok biasanya para dokter itu menyampaikan dari mulai jogging, running, swimming, atau maksimal cycling ya. Jadi bersepeda, renang, jalan sehat atau lari kecil ya. Ini yang untuk kita punya kekuatan. Jangan yang menghentak seperti apa. Contoh, sekarang mungkin Bapak Ibu lagi gandrung dengan yang namanya pedal ya, padel atau yang kayak istilahnya apa sih tenis tapi yang nggak usah pakai apa namanya lapangan yang luas atau yang harus pakai apa counternya adalah pakai tembok misalnya kayak gitu ya. Ya, itu boleh aja selama pokoknya nggak menghentak, tapi sebenarnya sudah tidak disarankan. Karena apa? Beberapa riset, beberapa temuan juga bahwa terjadi heart attack, ya, terjadi gagal jantung juga dari apa namanya para peserta itu yang ketika mereka ternyata menggunakan olahraga ini. Tapi kalau Bapak Ibu dari muda sudah terbiasa, itu lain ceritanya ya. Jadi ini yang jangan kemudian kita makan telan mentah-mentah, tapi kita juga harus tahu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa? Terkait dengan rohani. Kenapa rohani ini menjadi penting? Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengalami masa pensiun dan itu kalau saya kasih judul pensiunnya adalah pensiun yang tidak diharapkan kayak gitu ya. Pensiun yang tidak diharapkan itu apa? Pensiun yang sebenarnya saya tuh belum siap kayak gitu. Saya belum punya duit yang cukup kayak gitu. Nah, tapi harus memang pensiun karena satu dan lain hal ya. Nah, atau kita sebut sebagai pensiun dini. Nah, ketika pensiun dini itu sebenarnya saya malah justru masih punya utang ya dari cicilan mobil sampai dengan cicilan asuransi jiwa waris, Bapak Ibu. Dari situ yang kemudian saya berpikir, bagaimana caranya saya bisa melunasinya nanti dari hasil saya punya uang pensiun. Dan Bapak Ibu kebayang 13 tahun saya bekerja di manajerial di industri jasa keuangan ya. Itu yang saya dapatkan dari dana pensiun lembaga keuangan itu praktis cuma 102 juta dan dari BPJS jaminan hari tua JHT itu saya dapat 105. Kalau digabungkan ya sekitar 207 juta. Bapak Ibu, apa yang kemudian saya lakukan? Supaya saya punya income yang cukup untuk menutup saya punya pengeluaran dan juga saya punya utang tadi. Akhirnya lantas saya masukkan ke saham yang waktu itu kata pakar, wah ini bakalan multi bagger atau akan nanjak gede banget. Nah, padahal saya waktu itu udah mempelajari dan secara
fundamentalis, sebenarnya saham ini nggak bagus. Tapi karena saya istilahnya kejebak penyakit trading waktu itu yang namanya campak ya, cinta sama pakar, akhirnya saya membabi buta, saya langsung ambil dan saya taruh di sana semua Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu apa yang terjadi sekarang? Sampai-sampai saya kadang suka, udah jarang sekali saya buka itu aplikasinya dari sebuah sekuritas. Portofolio saham saya itu ternyata minus 88% dan perusahaannya mau ditutup. Nah, inilah pelajaran yang kemudian saya banyak banget dapetin ketika saya pensiun dini dulu. Sudah nggak siap, nekat pensiun dini, masih punya utang, hasil kerja keras 13 tahun, saya masukkan ke tempat yang salah sekalipun. Akhirnya saya bukan start from the scratch ya. Bukan saya mulai dari nol lagi, mulai dari minus Bapak Ibu. Yang kemudian dari sinilah yang kemudian saya tahu ada yang salah ini dengan yang saya lakukan. Akhirnya saya review, saya ketemu, oh saya harus belajar tentang perencanaan keuangan yang benar, yang bukan katanya-katanya, tapi yang faktanya seperti apa, kayak gitu. Nah, dari situ yang kemudian saya mulai mencoba lagi untuk mulai personal branding, ya, kemudian saya sharing apa yang saya ketahui, apa yang saya pernah dapatkan ketika saya ambil beberapa sertifikasi perencanaan keuangan, ya bersyukur sekali, akhirnya apa? Kemudian saya bisa mulai berkarir di sana. Nah, dari sini yang kemudian kita juga bisa melihat nggak semua orang punya privilege seperti itu, nggak semua orang juga punya kesempatan seperti itu, tapi nggak semua orang juga nggak se-ekstrim jeleknya seperti yang saya alami tadi waktu itu. Nah, buat Bapak Ibu yang sekarang mau pensiun, sedang pensiun, atau bahkan sudah pensiun, pertanyaannya Bapak Ibu ada di mana? Nah, ini yang nanti akan kita tata bareng supaya apa? Kita bisa memaknai hidup ketika kita pensiun, bahkan ketika nanti Bapak Ibu melakukan second chance of our life ya, kesempatan kedua dalam hidup kita seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah saya bekerja lagi ya, karena ngerasa saya belum terlalu harus pensiun banget, walaupun pensiun sebenarnya sudah ada, karena apa? Ada aset yang bekerja untuk kita. Tapi ketika kita nggak puas dengan yang seperti itu, kita tetap akan lakukan lagi ya. Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu pernah nggak dengar istilah financial windfall? Rezeki nomplok. Rezeki nomplok bisa kita artikan bahwa rezeki yang nggak kita duga, rezeki yang nggak kita sengaja kita cicil, ya kita sisihin, rezeki yang kadang misalnya walaupun kita pikirkan ada, tapi ternyata misalnya besarannya luar biasa juga. Termasuk Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya pesangon pensiun. Kenapa Bapak Ibu? Pesangon pensiun bisa kita sebut sebagai rezeki nomplok. Bapak Ibu kebayang nggak pesangon pensiun dapat sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekian miliar. Ya. Di luar sana Bapak Ibu, ada orang yang ketika dia selesai kerja ya udah selesai aja. Yang biasanya mereka adalah income-nya daily basis. Artinya income-nya bersifat harian. Contohnya apa? Contohnya yang memang bekerja kontrak, bekerja paruh waktu, bekerja sendiri ya, artinya sendiri itu nggak ikut perusahaan, nggak ikut orang, jadi begitu selesai udah selesai, nggak ada yang namanya kemudian pesangon. Nah, inilah bagaimana kita memaknai pesangon ini untuk bisa kemudian kita menjalani hidup itu bahkan minimal cukup, syukur-syukur berkelimpahan, tapi kalau dikonsumsi begitu saja biasanya kan langsung habis. Atau kita bisa mengukur nih, saya dapat misalnya 500 juta. Saya biasa setiap bulan itu makannya misalnya saya dapat misalnya berapa? 600 juta. Saya setiap bulan itu habisnya 5 juta. Berarti kalau 1 tahun saya ada 60 juta. Maka kita bisa lihat tanpa memperhitungkan inflasi dan faktor lainnya dan tanpa kita investasikan 600 juta hanya bisa hidup selama untuk 10 tahun ke depan. Itulah yang biasanya masyarakat lakukan. Orang Indonesia lakukan, kita lakukan, ya. Makanya nggak salah, HSBC pernah membuat riset yang menyatakan bahwa 7 dari 10 orang yang pensiun itu nggak siap. Artinya yang siap cuma 30% Bapak Ibu, yang siap pensiun.
Nah, dari situlah yang kemudian yuk kita mengetok pintu hati kita masing-masing untuk bagaimana kita bisa merubah ini menjadi yang positif. Satu. Yang kedua, kenapa pensiun bermakna sejahtera ya, itu menjadi satu keharusan. Karena seperti yang sering kita sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu sering kan dengar yang namanya generasi sandwich ya, sandwich generation. Apa sih, ada masalah apa sih dengan generasi sandwich? Sebenarnya itu adalah satu, kalau dari sisi sosial, budaya dan juga keagamaan itu bagus sekali ya, karena kita bisa berbakti. Tapi kalau dari sisi keuangan, apalagi keuangan kita bersifatnya adalah hanya pas-pasan atau bahkan berkekurangan, maka bukan lagi menjadi cara kita berbagi kepada orang tua kita, kepada keluarga besar kita, tapi malah bisa menjadi malapetaka. Bisa mendekatkan kita pada neraka. Nah, lantas bagaimana supaya kita nggak jadi beban sandwich generation? Generasi sandwich itu apa sih? Generasi yang selain memberikan nafkahnya kepada keluarga inti, ya, putra-putri dan juga pasangannya, juga memberikan nafkah ke atas, ke orang tuanya, dan atau bahkan sampai dengan ke keluarga besarnya, saudara-saudaranya, bahkan ke kakek neneknya yang masih ada sekalipun. Makanya kalau saya sebut kadang kalau yang keluarga sangat besar seperti ini, ibarat kalau sandwich itu cuma dua atau tiga, satu lapis ya, itu saya nyebutnya Big Mac ya. Itu kan double-doublenya banyak ya lapisannya kayak gitu. Nah, ini maka dibutuhkan dana yang lebih besar lagi. Dan kebayang nggak Bapak Ibu nanti besok ketika pensiun pengen jadi beban sandwich generation nggak? Tentunya enggak. Kecuali yang memang sudah nggak bisa apa-apa lagi, ya mau gimana lagi. Tapi sebisa mungkin kita jangan jadi beban sandwich generation. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu, kita tetap berpenghasilan saat hari tua tiba. Lu ngomong gampang. Iya betul Bapak Ibu. Cuman sekarang yang bisa kita pikirkan adalah begini. Gimana caranya supaya hari tua kita itu tetap berpenghasilan? Padahal kan kita udah nggak bekerja. Apalagi kita nggak mau bekerja mungkin fisik psikis untuk misalnya di tempat lain lagi. Kita pengen benar-benar nikmatin. Lantas bagaimana? Nah, yang namanya hidup itu ada yang namanya biaya hidup. Bagaimana kita bisa mencukupkan biaya hidup ini tanpa harus kita minta bantuan anak cucu kita atau saudara kita. Makanya tetap berpenghasilan. Inilah yang akan menjadi kunci utamanya. Lantas bagaimana kita misalnya bisa membuat satu penghasilan ini Bapak Ibu? Tentunya kita nggak bisa suddenly tiba-tiba ujuk-ujuk ada. Nah, kita nanti akan melakukan yang namanya aset mapping, aset restrukturisasi, ya, restrukturisasi, Apakah ada aset Bapak Ibu yang saat ini bersifatnya aset hanya nice to have, duen-duen, yang penting punya, tapi belum dimanfaatkan secara optimal? Nah, itu yang bisa kita lakukan. Atau Bapak Ibu yang nanti atau sekarang punya pensiun belum diapa-apain. Gimana caranya duit tadi nggak cuma dibikin mantap ya, makan tabungan, tapi kemudian kita minta untuk bekerja. Setidak-tidaknya untuk buat tambah-tambah buat kita. Nah, ini yang nanti kita akan diskusikan Bapak Ibu. Karena apa? Tiga nih tadi itu akan sangat ngefek sekali. Jasmani, rohani, dan mani. Jasmani udah sehat karena olahraga tadi misalnya. Bapak Ibu banyak sekali yang sekarang menyarankan kalau kita masih memungkinkan salah satu olahraga supaya di hari tua nanti kita pensiun itu kan banyak yang ada yang setuju dengan nggak setuju dengan istilah pensiun. Tapi menua dan hari tua itu pasti ya. Yaitu apa? Bagaimana jasmani kita tetap kuat. Bapak Ibu mungkin pelan-pelan mulai angkat beban. Karena ternyata angkat beban itu menguatkan kaki dan menguatkan otot-otot kaki. Ini juga bisa sebagai tumpuan hidup. Kenapa? Di kala tua, fisik ketika sudah mulai menemah, otot-otot mulai menemah, bisa kita antisipasi dengan kita angkat beban tadi. Makanya Bapak Ibu, kita coba cek sekarang masing-masing. Pernah nggak dengar kasus siapapun mereka, para orang tua,
entah orang tua kita, saudara, atau tetangga, atau bahkan kenalan kita, jatuh dari kamar mandi, tapi kemudian nggak bisa apa-apa. Itu paling sering sekali kasus yang ada di Indonesia. Nah, makanya untuk antisipasi hal itu sebenarnya fisik tadi selain kita yang jogging, swimming, running, dan juga cycling, kita juga bisa angkat beban. Apalagi yang masih muda-muda nih, seperti Mbak Diah ini. Ya. Nah, gimana bisa aku angkat beban? Beban hidup aja udah terlalu berat kayak gitu. Aman ya. Karena kalau beban yang ini, itu akan ngefeknya bagus di otot. Kalau beban hidup, nanti ngefeknya di pikiran kayak gitu kan. Nah, kalau jasmani itu sudah Bapak Ibu, maka yang berikutnya adalah rohani. Kebayang nggak Bapak Ibu? Duit ada ketika pensiun, jasmaninya sehat, tapi pikirannya masih belum menerima kalau yang bersangkutan itu sudah masa pensiun. Apalagi kalau sebelumnya dulu-dulu beliau adalah misalnya menjabat posisi penting, si level, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang saya temukan. Bahkan saya sendiri merasakan hal itu Bapak Ibu. Dulu ketika bekerja, saya ada puluhan bahkan sampai ratusan anak buah yang tersebar di waktu itu Central Java dan DIY. Ya. Tiap hari satu orang pun itu biasanya bisa nelpon ataupun ngirim WhatsApp, email, ya obat 3 kali. Tapi begitu pensiun tiba-tiba krik 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 kayak gitu Bapak Ibu. Dan saya merasa bahwa kok aku jadi ngerasa nggak penting ya. Kok nggak ada orang yang minta tolong aku ya, misalnya kayak gitu. Nah, ini perasaan yang bahaya sekali karena bisa menyebabkan krisis kepribadian. Jadi sekarang akan nyebutnya sebagai kena mental, Bapak Ibu. Makanya bagaimana sih supaya mental kita tetap juga kuat, sejahtera? Maka Bapak Ibu yang belum, boleh tuh daftar ataupun tanya spill ke Mbak di kelas-kelas untuk kesehatan mental di ESQ seperti apa. Oh, ini bukan ngiklan ya Bapak Ibu ya, karena memang ESQ servisnya adalah di bidang kesehatan mental, spiritual. Ya. Nah, supaya apa? Kita punya ketika kita itu ternyata investasi di bidang spiritual, emosional, mental, itu juga akan kuat. Contoh, saya orangnya itu susah untuk tenang, pasti panikan dan lain sebagainya. Satu ketika, saya diinformasiin sama teman untuk ngikut yang namanya yoga. Ya ini nggak harus yoga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dengan cara apapun itu ya. Waktu itu yang saya ikutin yoga, dan yoganya bukan yoga yang fisik yang nekuk-nekuk tangan kaki sampai bisa nyium lutut dan seterusnya enggak, tapi lebih kepada yang pernafasan, yang lebih kepada ke main ke soul ya, ke jiwa. Nah, di situ disampaikan bahwa ketika kita ngadepin masalah, selama ini ketika kita adalah memberikan reaksi, adalah reaksi kita secara umum. Tapi bisa nggak kalau kita pakai sudut pandang yang lain? Oh, masalahnya tetap sama datang. Tapi gimana caranya kita bisa memberikan sikap yang tepat? Nah, akhirnya setelah beberapa kali, mereka ngajarinya dengan metode juga pernafasan juga sama. Ya. Pernah Bapak Ibu, saya sharing itu di media sosial saya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau reach out media sosial saya yang di IG terutama ya. Nah, ini di sini ada, ini Bapak Ibu bisa yang paling kanan, nah ini @himawan.adi ya. Itu saya ceritakan di situ. Pernah satu kali saya menghadapi sekitar 300 orang secara offline. Kalau misalnya kita ngomong kepada orang yang mungkin biasa kita ngisi kelas kan udah biasa ya Bapak Ibu ya. Tapi ini lain. Yang saya hadapi di depan saya adalah para guru saya semua. Mules dong saya Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi kemudian saya ingat cara-cara yang diajarkan tadi. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan, lakukan ulangi sampai dengan 5 kali. Bener banget Bapak Ibu. Saya ngomong itu bisa lancar. Bahkan nggak ada orang yang bilang kalau saya itu grogi. Padahal saya udah gemeteran. Ya, ini contoh satu saja. Kemudian yang berikutnya mungkin kalau dari sisi mental adalah bagaimana kita yang namanya acceptance, penerimaan. Hidup ini kita setuju nggak setuju ya begitu adanya atau memang dibuatkan begitu oleh Tuhan. Tinggal kita itu apakah tetap memilih, makanya ada istilah bahwa bahagia itu pilihan walaupun musibah menyerang, selain begitu ya. Nah, karena apa? Kita kadang bersedih, ya ini memang manusiawi. Tapi kalau kita tetap bisa memberikan syukur ya. Kemarin saya ditanya sama teman saya yang Gen Z, "Dik,
kamu ngerasa kalau yang kamu rasain apa sih? Saya bilang, saya pernah beberapa kali itu hampir kejadian, hampir membuat saya mati ya, dari mulai kecelakaan, bencana alam dan lain sebagainya, atau bahkan yang cuman kehidupan sehari-hari aja. Tapi saya bilang, ketika saya merasa kehilangan banyak hal, yang saya pikirkan adalah cuma satu, bersyukur sama Tuhan, saya masih punya helaan nafas. Makanya sering saya sebut, be grateful for every single breath we take. Ya. Bersyukurlah setiap helaan nafas yang masih bisa kita hembuskan. Nah, dari situlah yang kemudian saya masih bisa diberi kesempatan untuk mungkin mencari kalau harta yang hilang, atau kesempatan yang hilang, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Penerimaan dalam hidup, kita itu bisa mindful. Bisa memberikan arti dari setiap hal yang perlu kita pahami. Walaupun itu nggak gampang Bapak Ibu, saya butuh waktu kadang mencernanya. Nah, inilah maka kemudian resep yang kedua, dua nih tadi, jasmani dan rohani. Rohani kita sudah bisa menerima keadaan, oke, saya itu memang udah pensiun, bukan pejabat lagi, saya nggak bisa nyuruh-nyuruh orang, ataupun minta orang itu untuk selalu bantu saya, ataupun mengerti keadaan saya. Maka apa yang harus saya lakukan? Ya udah, saya memperbaiki diri, saya mengupgrade diri, dan saya juga bisa berbagi dari apa yang sudah saya ketahui, kayak gitu. Nah, perubahan pola pikir inilah yang kemudian kita bisa menuju ke tingkat kematangan. Kalau ini sudah, maka sebenarnya dua masalah hari tua kita itu sudah beres, jasmani dan rohani. Ya. Lantas bagaimana? Kemudian kalau kita ngomong terkait dengan money. Nah, ini yang mulai menarik. Karena baik jasmani, rohani, dan money, itu ketika kita ciptakan di sini, ada 5 tahapnya ini Bapak Ibu. Yang pertama tahap pre-retirement. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih aktif adalah misalnya udah sering diikutkan oleh perusahaan untuk workshop-workshop MPP, ya, masa persiapan pensiun, misalnya begitu. Nah, ada yang udah punya bisnis, ada yang baru kepikiran, ada yang masih ngeblank, ada yang udahlah ngeflow aja lah, bisa ngikutin arus aja lah, nanti bisa kayak gitu. Ya sebenarnya sah-sah aja semuanya, selama nggak ada masalah yang tiga tadi, jasmani, rohani, dan money. Ya. Tapi di sini yang berperan penting, selain juga psikis, ternyata juga money, Bapak Ibu. Ketika mau masuk di persiapan pensiun, itu waktu itu ya saya ingin cerita pengalaman pribadi. Yang saya rasakan adalah hell banget, kayak neraka banget. Tidur nggak bisa, siang hari konsen nggak bisa. Kayak apa sih? Kayak mau masuk ke sesuatu yang masih gelap banget. Ya walaupun ketika saya masuk nggak se ekstrim yang saya bayangkan, ya walaupun posisi tadi saya masih punya hutang, cicilan mobil dan cicilan asuransi, saya nggak punya pendapatan, tiba-tiba habis biasanya bergaji double digit, triple digit, tiba-tiba langsung habis, langsung keputus waktu itu, ya. Terus mulai memang akhirnya pola otak kita itu kadang memang harus dihadapkan pada sesuatu yang dia menjadi inovatif atau kreatif ya. The power of kepepet lah istilahnya Bapak Ibu. Nah, disinilah yang makanya ini sebenarnya posisi kritis. Setelah pre-retirement ada honeymoon state ya. Honeymoon state ini adalah masa kita itu 1 bulan, 2 bulan atau setengah tahun dari kita pensiun. Itu masih ngerasa seneng-senengnya yang tadinya kerja Senin sampai Jumat, yang tadinya kerja jam 9 sampai jam 5 ya, 9 to 5 ya, Monday to Friday, itu tiba-tiba jadi yang tadinya I hate Monday menjadi I love Monday ya gitu kan. I can wait for Monday kayak gitu ya. Nah, cuman itu nggak lama. Ada beberapa teman saya yang kemudian beberapa bulan itu piknik terus. Ya walaupun duitnya udah nggak berkesudahan, tapi mesti ada bosannya juga kan Bapak Ibu. Karena orang itu akan bahagia ternyata kalau ada ramuan tantangan. Nah, ketika masa mulai bosen, disenchantment stage inilah, ini yang paling kritis. Apakah menentukan nanti hari tua kita itu bahagia atau malah merana dan sengsara. Maka kita harus hati-hati di sini. Kita butuh plan, butuh perencanaan. Perencanaan apa itu Bapak Ibu? Yang pertama tadi dari jasmani, rohani udah. Nah, sekarang maninya bagaimana? Mani harus kita persiapkan. Bapak Ibu udah harus punya kebayang besok tua itu kita butuh bulanan berapa.
Emang bisa lebih kecil daripada ketika aktif dulu? Bisa juga. Karena bisa jadi begini, ketika kita masih aktif bekerja, kita kan jadi generasi sandwich tuh, ya, menghandle anak putra-putri dan juga menghandle misalnya orang tua. Tapi nanti ketika pensiun tiba, bisa jadi anak-anak kita sudah mentas kuliah, bekerja, bahkan sudah di sisi pasangannya, serta para orang tua kita sudah di sisi Tuhan. Nah, bisa juga jadi kebutuhan untuk hari tua kita itu nggak segede ketika sekarang. Inilah yang kemudian kita juga perlu pahami. Nanti akan ada hitungannya, kita akan seru-seruan bareng di sana. Nah, kalau ini sudah, maka kita sudah punya orientasi, kita sudah punya target, kita sudah punya bayangan ke depannya mau seperti apa. Baru kalau itu nanti kita eksekusi, maka stability stage itu bisa kita dapatkan. Posisi kita bisa nyaman. Nah, ini saya cerita bukan bermaksud yang lain, Bapak Ibu. Yang saya lakukan akhirnya apa? Ketika aset saya sudah bekerja untuk saya, maka pekerjaan, walaupun saya sekarang ini bekerja lagi, ya, bekerja bukan ikut orang atau perusahaan, tapi saya sebagai pekerja mandiri atau self-employee, akhirnya pekerjaan ini sebagai satu pilihan, bukan keterpaksaan, bukan lagi satu keharusan. Kenapa? Karena income kita sudah dapat dari aset yang bekerja buat kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita nggak meng-create aset tadi dari yang kita sudah punya? Nah, nanti kita akan aset mapping. Ya. Generasi sandwich barusan sudah kita ulas, kita lanjut aja. Perencanaan hari tua bisa menjadikan satu kegagalan. Kalau ya kita nggak pernah rencanakan, kalau kita terlambat, kalau kita nggak siap secara mental, kalau kita nggak mau tahu apa itu inflasi, kalau kita nggak mau nabung sedikit pun. Kenapa? Saya tahu beberapa si level, ya. Bahkan ketika menjelang pensiun mereka cuma punya aset satu-satunya adalah rumah dan satu kendaraan. Bapak Ibu kebayang, padahal dia seorang direktur utama bank besar misalnya. Kok bisa dia di lingkungan industri keuangan yang harusnya pemahamannya sudah sangat paham sekali terkait dengan literasi keuangan, tapi ketika mau pensiun cuma punya satu rumah dan satu kendaraan. Dan itu pun Bapak Ibu tahu nggak, satu kali dia sakit yang mengharuskan rumahnya tadi dijual. Ya sudah, saya sekarang akhirnya udah nggak ngupdate seperti apa beliau kayak gitu. Ini yang serem sekali Bapak Ibu. Jangan sampai terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi kayak gitu. Ya. Dan bisa jadi karena investasinya terlalu konservatif. Tapi kalau ini misalnya kalau sekarang kita harus konservatif. Tapi kalau dari muda itu ya jangan ya. Ya agak berani dikit walaupun saya terlalu agresif juga ambiar ya. Tapi sekarang saya jadi tahu saya bukan seorang agresif ya kalau nanti dari risk profile testnya. Tapi saya sekarang ternyata seorang konservatif ya. Nanti kita seru-seruan juga untuk coba ada nggak di sini toolnya untuk nanti kita ngecek apakah kita konservatif ataupun kita agresif kayak gitu ya. Bagaimana kita berhasil ya kebalikannya dari tadi semuanya. Nah, Bapak Ibu kalau mau pensiun pengen apa sih? Bisa apa aja syaratnya 3 nih tadi kan. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang bagaimana kita pensiun punya income yang stabil. Kita akan mulai dari yang namanya anggaran, budgeting. Karena apapun itu bermula dari budgeting. Orang yang nggak biasa membudgeting, ya menganggarkan, biasanya akan boncos karena apa? Penghasilan biasanya bermuara cuma satu atau dua, ya nggak terlalu banyak. Tapi pengeluaran itu kan perintilan banyak banget dan kita nggak bisa mengingat semuanya, Bapak Ibu. Maka perlunya pencatatan. Di ini hari pencatatan, ya saya bisa bilang, Bapak Ibu nggak perlu nyatat yang kayak manual, boleh. Bapak Ibu, kalau untuk lalu lintas dana keluar, expand atau pengeluaran biaya hidup, cukup pakai satu bank dan lihat di situ mutasinya. Nah, dari mutasi itulah kita bisa lihat satu bulan ini kita belanja apa aja, berapa besar. Bagaimana dengan pemasukan? Apakah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran kita atau sebaliknya? Kenapa? Rumus dari anggaran cerdas adalah bahwa pemasukan atau income kita harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Apapun itu, berapapun itu. Makanya saya ingin cerita satu hal yang mungkin kalau Bapak Ibu udah ngikutin saya, mungkin ingat cerita ini, yaitu kisah Abang Becak dengan karyawan yang 10 kali UMR. Abang Becak tanpa meremehkan kerjanya,
Kenapa dia bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus perguruan tinggi, bahkan bisa menaikkan haji dirinya beserta istrinya. Padahal seperti kita tahu, abang beca itu mungkin income hariannya aja paling cuma 200-300. Kok bisa? Nah, karena dia nggak usah ikut kelas-kelas seperti ini, dia sudah mungkin punya ilham tentang smart budgeting. Berapapun aku dapat, aku harus ngeluarinya lebih dikit. Contoh, misalnya dia dapat 200.000. Maka yang dia gunakan untuk makan seharian, untuk dia sendiri, istrinya, dan anaknya, itu cukup 120. Kalau masak sendiri 120, lebih dari cukup ya. Nasi, sayur, plus lauk yang mengandung protein. Sisanya yang 80.000, apa? Sisihin. Nah, dari disisihin ini dia selalu rutin, rutin ya, sampai dengan sekian tahun, akhirnya bisa buat nyekolahin. Akhirnya bisa buat naikin haji dirinya beserta istrinya. Ini satu sisi. Bapak Ibu bisa search di Google ya, search engine, banyak cerita tentang itu. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, ada seorang karyawan yang gajinya 10 kali UMR. Mungkin kalau UMR Jakarta berapa sekarang? 5,1. Berarti kalau 10 kalinya ya 50 juta lah. Tapi kenapa hidupnya terlilit hutang, bahkan kena pinjol? Asetnya nggak nambah apa-apa. Nah, menurut Bapak Ibu, kasus seperti ini nih kenapa? Kok bisa orang yang harusnya dia itu lebih kaya, tapi malah bisa kalah sama si abang beca tadi? Ternyata masalahnya adalah di lifestyle, di mindset. Mindset yang salah membuat apapun aktivitas keuangan saya, keuangan kita, itu akan menjadi salah. Yaitu apa? Terkait dengan gaya hidup. Orang banyak salah kaprah terkait dengan gaya hidup. Mereka berpikir kalau nggak gaya, nggak hidup. Padahal justru kalau kebanyakan gaya, itulah yang bikin nggak hidup. Bedakan antara gaya hidup dengan biaya hidup. Biaya hidup adalah kebutuhan, gaya hidup adalah pilihan atau keinginan, need and wants. Dahulukan needs dulu sebelum want. Bukan berarti kita ngajarkan nggak boleh dengan wants ya. Wants itu bagian dari kebahagiaan. Contoh, makan itu bisa jadi kebutuhan, bisa jadi keinginan. Kalau kita ngomongnya makan apa, itu adalah kebutuhan. Tapi kalau kita ngomong sama teman kantor, kita mau makan di mana? Itu keinginan. Karena bisa aja di kaki lima atau bahkan sampai dengan bintang 5. Fine dining. Ya. Ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami secara real. Mindset-mindset keuangan yang salah jangan dibawa sampai mati. Mulai singkirkan saat ini. Kenapa? Saya seperti itu dulu Bapak Ibu. Mindset keuangan saya ambiar. Bahwa saya itu seolah-olah dapat gaji itu kayak seumur hidup saya akan dapat gaji. Ternyata enggak. Begitu Tuhan pilih saya itu untuk pensiun dini, baru saya itu gelagapan dan sadar. Kayak ngos-ngosan habis kita kena mimpi buruk itu Bapak Ibu. Ya, keringetan, kaget, kayak gitu ya. Keringet dingin, kayak gitu. Nah, makanya ini yang kemudian perlu kita koreksi diri. Ya. Jadi makanya setelah pensiun bisa juga alokasi-alokasi seperti yang kita tuliskan di sini ada. Kenapa sih di situ akan selalu ada asuransi? Aku nggak suka dengan asuransi. Bapak Ibu, asuransi bagian dari yang namanya perencanaan keuangan. Karena ibarat kata, perencanaan keuangan itu ada 2 pilar utama yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pilar asuransi. Kenapa? Karena kita nggak pingin kalau kejadian atau ibaratnya ember itu bocor, walaupun kita taruhin keran yang ngucur, tapi kenapa embernya nggak pernah penuh? Karena ternyata embernya bocor. Contoh, karena misalnya mungkin karena sakit, karena kecelakaan, karena kemudian eh, kecacatan, atau bahkan kemudian meninggal pencari nafkahnya. Apa kabar keluarga yang ditinggalkan untuk meneruskan hidupnya? Kalau memang nggak punya asuransi atau aset. Nah ini, maka asuransi itu sebagai salah satu pelindung kekayaan. Makanya disebut sebagai wealth protection. Melindungi dari kekayaan kita dari apa? Dari yang harusnya kita itu bayar untuk sakit, kecelakaan, atau bahkan sampai dengan misalnya kematian. Ya. Nah, ini ada true story kemarin nih Bapak Ibu ya. Ada teman saya ya,
Hanya karena satu kali batuk pilek, Bapak Ibu kebayang nggak sih mondok di RSPI habisnya 31 juta. Batuk pilek Bapak Ibu itu aja bisa mahal semahal itu ya. Karena apa? Memang sampai dengan infeksinya nyerang ke bronkea ya, saluran bronkitis. Nah, ini yang kita nggak pengen tahu. Bapak Ibu kebayang nggak 100% orang yang bayar di rumah sakit? Tanyakan pada mereka secara jujur. Apakah mereka rela? Apakah mereka ikhlas? Tentunya enggak. Nah, lantas gimana kalau mereka nggak rela dan nggak ikhlas? Bikinlah perencanaan. Makanya minimal banget kita harus punya BPJS Kesehatan. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu pengen punya satu tambahan, Bapak Ibu pengen punya mendapatkan pelayanan dan kenyamanan, maka asuransi swasta itu bisa kita sebagai pilihannya. Tinggal kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan kita, baru kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Ya. Nah, ini makanya kemudian kenapa asuransi itu penting. Makanya sampai kemudian apalagi isu yang beredar akhir-akhir ini. Wah, asuransi sekarang mulai dipotong 10%, 2 juta dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai mantan ya, Kepala Cabang AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, saya cuma bilang begini, seburuk apapun produk asuransi, seburuk apapun perusahaan asuransi, nggak akan menghilangkan kebutuhan manusia itu akan asuransi. Tinggal bagaimana kita pintar-pintar untuk memilah dan memilihnya. Memilah perusahaan yang masih sehat keuangannya, perusahaan asuransi yang masih sehat keuangannya, dan juga memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kita dan juga kemampuan kita. Karena banyak di luar sana yang masih beli seperti halnya kucing dalam karung. Nah, ini kita ngomongin asuransi. Sekarang kita ngomongin yang pilar kedua, investasi. Kalau asuransi tadi bersifatnya nutup ember bocor, ya Bapak Ibu ya, maka investasi fungsinya adalah untuk melipat gandakan kita punya sisihan. Karena apa? Kadang nyisih aja nggak cukup. Kebayang Bapak Ibu pengen punya 1 miliar, nyisihinya setiap bulan 1 juta. Butuh 1.000 bulan kan? Karena untuk 1.000 juta kan, 1.000 bulan notabene-nya itu 84 tahun. Tapi Bapak Ibu dari yang cuma 1 juta taruh di instrumen investasi yang 6% setahun, Bapak Ibu udah langsung bisa berhemat cukup dengan 20 tahun saja untuk bisa dapat 1 M. Kebayang nggak? Waktu dari 80 ke 20 tahun itu ada 60 tahun yang bisa apa sih namanya? Tercepatkan ya. Bisa dipercepat ya. Itu sampai dengan 60 tahun hanya karena instrumen apa keuntungan di 6 tahun dari instrumen yang kita lakukan di investasi. Nah, makanya jangan sepelekan investasi yang memberikan keuntungan kecil. Ya, jangan kecil-kecil sekalipun ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini makanya di layar itu Bapak Ibu ada selain juga ada premi asuransi, di situ ada investasi masa depan. Itu adalah angka minimumnya 10, syukur-syukur digedein ya. Nah, ini adalah ramuannya Bapak Ibu. Lantas bagaimana? Kita bisa lihat government provided pensiun ditambah dengan employer provided pensiun itu yang paling bagus pun hanya bisa memberikan 24% dari kebutuhan kita. Maka Bapak Ibu harus pakai yang orange. Bapak Ibu create untuk yang kita punya, buat untuk kita sendiri. Besarnya berapa sih? Nah, inilah yang kita akan hitung sebentar lagi. Kita akan sampaikan untuk perhitungannya ya. Sekarang kita akan masuk di perhitungan. Nah, Bapak Ibu boleh sekarang buka kalkulator. Ya. Kita buka kalkulator masing-masing. Ya, Mbak Dia boleh buka kalkulator. Ya. Nah, saya pengen contohin pakai Mbak Dia aja, Bapak Ibu ya. Aman ya Mbak Dia ya? Oke. Jangan Nah, saya mas. oh nggak apa-apa Mbak Dia soalnya yang paling kelihatan di layar. Ya. Oke, misalnya Mbak Dia ketika pensiun pengen punya income berapa nih Mbak per bulannya? Berapa ya? Income dari nggak kerja kayak gitu kan, income yang bisa dihasilkan dari aset kita. Oke, kita ambil aja amannya di UMR Jakarta ya Mas ya. Oke, berapa itu? Mungkin 6, 5,5 atau 6. 6 juta ya. Oke, 6 juta. Kita ketik 6 juta Bapak Ibu boleh buka kalkulator ya masing-masing. Ini kita sudah mulai ngitung yang sederhana, baru nanti kita masuk ke Excel.
Oke, udah ketemu Mbak Diah, 6 juta. Kemudian Bapak Ibu kita kalikan 12. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah kita kalikan 12, baru kemudian kita bagi dengan 6%. Ketemunya berapa Mbak Diah? Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar, Bapak Ibu ketemu angkanya berapa dari perhitungan ini. Ada yang 1,2 M, oke. 1,2 M, oke. Ya, betul. Bapak Ibu ternyata udah langsung bisa ngitung hari tua. Selesai kan? Belum, belum ya. Jadi dari 1,2 M ini Bapak Ibu, sebenarnya bahasanya menjadi gimana sih yang kalau kita praktekin, yang ini kalau saya praktekin juga untuk diri saya sendiri, maka Mbak Diah ini Bapak Ibu, dari mulai sekarang gimana caranya dengan kerja apapun, pakai kerja yang linear ataupun percepatan income-nya ada, itu bisa mencapai end game atau target sebesar 1,2 M itu dalam berapa tahun ke depan. Mungkin Mbak Dia bilang misalnya, Di aku bisa 5 tahun, bagus. Di aku bisanya cuma 7 tahun, oke. Di aku kayaknya lebih dari 10 tahun, nggak apa-apa. Yang penting itu kita kejar. Karena apa? Inilah Bapak Ibu yang akan kita gunakan untuk kita itu mengubah aset kita itu supaya bekerja buat kita. Cuman banyak sekarang Gen Z yang kayak misalnya aku pengen pensiun tapi ketika kita tanya berapa, dia nggak bisa nyebutin atau nyebutin yang kadang nggak make sense, yang nggak realis kayak gitu ya. Nah, inilah yang kita bisa lakukan. Jadi, Mbak Dia harus bekerja seberapa lama pun untuk mengumpulkan sebesar 1,2 M, yang mana kalau ini sudah terkumpul 1,2 M, maka Mbak Dia bisa masukkan ke instrumen investasi. Ya. Investasinya apa, Bapak Ibu? Investasi yang aman, yang dijamin oleh negara. Apa namanya? Stabil harga. Yes, instrumen investasi. Ini disclaimer mode on ya Bapak Ibu ya. Cuman contoh aja, tapi inilah yang saya lakukan. Bahkan saya kemarin habis nambah. Tanggal 12 kemarin kan tutupan dari SR22 ya Bapak Ibu ya. Nah, itu saya juga udah nambah lagi Bapak Ibu. Supaya apa? Mulai 2 bulan ke depan ya, itu saya tambah gaji lagi setiap bulannya, setiap tanggal 10. Nah ini, saya ambil yang tenornya 5 tahun, SR. Nah, Bapak Ibu kebayang nggak? 5 tahun ya apa 6,55 ini cara ngitung realnya gimana? Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu boleh buka kalkulator, boleh dicatat, boleh di screenshot ya karena ini meter banget dan ini penting ya. Saya akan hitung 6,55 pajaknya dari obligasi dan suku ini berapa persen Mbak Dia? Apa ya? Saya nggak notice ya Mas Ya, pajaknya. ini 10%. Ya, pajaknya adalah 10%. Nah, kalau pajaknya 10%, maka perhitungannya bagaimana? Kalau ada keuntungan sebesar 6,55% ini, maka kita kalikan 90%. Ini kan jadi udah net kan? Nah, per tahun dapatnya 5,85. Nah, ini kalau kita bagi 12, ketemunya berapa? 0,49. Kebayang nggak tadi kalau misalnya Mbak Diah, ini kita kasih persen ya, kemudian kita kalikan, Mbak Diah punya 1,2 M. Berarti perlu ditambah dikit sebenarnya 1,25 M lah. Ya, itu cukup gini ya. Nah, ini berapa berarti per bulannya? Mbak Diah terima 5,8 juta. Udah sesuai dengan UMR Jakarta. Nah, cuman mungkin bagi Bapak Ibu di sini ada yang berpikir, di aku nggak pengen cuman sebatas UMR aja, mau 2 kalinya, 3 kalinya, boleh. Bapak Ibu tinggal hitung aja. Kalau misalnya UMR Jakarta anggap aja 5,5 juta, ya misalnya gini, pengen Bapak Ibu 3 kalinya, ya berarti UMR-nya sekian kan?
Ini tinggal dikalikan 12 aja, 12 bulan. Ketemu sekian, kemudian kita bagi 6%. Kenapa sih ada aturan 6%? Nah, nanti kita bukakan teorinya, tapi Bapak Ibu praktek dulu. Berarti Bapak Ibu harus punya aset di 3,3 M, masukin ke instrumen investasi ini, ya, ambil yang tenor lama, 5 tahun. Nah, maka per bulannya selama 5 tahun berapa? 60 bulan itu kita digaji. Ya. Nah, ini menariknya Bapak Ibu. Jadi, kenapa sih kok misalnya ambilnya yang seperti ini, Bapak Ibu? Ini walaupun disclaimer mode on, tapi saya mantapnya karena ada di sini. Dulu kita sering bilang bahwa investasi itu nggak ada yang jamin. Tapi saya nemuin di sini satu-satunya yang jamin ada. Bahkan yang dijamin tidak hanya pokoknya, keuntungannya aja dijamin di sini. Bapak Ibu masih keinget LPS itu penjaminannya berapa Mbak Dia? Sampai berapa M? Sampai 2M ya. Kalau kita nabung di bank manapun yang under LPS, dan kalau kita ambil yang deposito pun depositonya yang keuntungan atau imbal hasilnya itu di bawah dari 4,5%, itu baru dilindungi LPS. Kalau yang di atas itu udah enggak. Nah, ini Bapak Ibu, kita dikasihnya berapa tadi? 6,5% ya. Dipotong pajaknya itu jadi 5,8, itu pun dilindungi oleh negara keuntungan dan pokoknya. Bahkan pokoknya sampai dengan berapa di sini Bapak Ibu? Kita cek ya. Nah, ini kita lihat di sini. Pokoknya itu sampai dengan, ada nggak? Kalau yang 5 tahun itu setahu saya adalah sampai dengan 10 miliar. Kalau yang 3 tahun itu 5 miliar. Tapi minimalnya berapa? Minimal dari 1 juta. Nah, ini bisa ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kemudian kita bandingkan. Kemudian, kenapa sih kok lu ngomongnya di 6,5 ini? Bapak Ibu, saya ambilnya pakai ini. Saya langsung ngomong aja. Saya pakainya lewat Bank Mandiri ya. Nah, ini mitra distribusi, MIDIS yang bisa Bapak Ibu pilih ya di sini. Dari mulai bank sampai dengan fintech ya, Bareksa itu fantastik, Bibit, Tanam Duit ya. Itu bisa. Dan juga ada beberapa sekuritas. Nah, saya pakai livingnya Mandiri. Jadi saya waktu itu masuk sana langsung daftar yang ada tombol investasi, saya dapetin RDN, pas lagi ada bukaan, udah saya transfer. Nanti dia transfernya yang tadi 0,49% Bapak Ibu, itu langsung ke rekening itu juga dan ada notifnya. Kamu dapat dana masuk sekian dari misalnya SR022 kayak gitu. Nah, itulah gaji kita Bapak Ibu tanpa harus kita bekerja. Ya. Kita bandingkan, kenapa kok di SR sih yang cuma 6,5%? Ya, nah ini Bapak Ibu bisa ini juga googling di sini, ini kata kuncinya djppr kemenkyu.go.id /suku. Kita lihat sekarang di bank. Banknya yang bank saya pakai lagi aja tadi, yang kita sebut Mandiri. Ini disclaimer mode on ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa dari bank di sini, kalau kita taruh di deposito, keuntungannya berapa sih? Bentar, saya riset dulu. Nah, kita ambil misalnya pun yang di atas 5M, yang per tahun 2,5. Mbak Dia tahu nggak kalau di deposito itu bunganya berapa? Pajaknya berapa? Berapa ya? 10, 13. 20, 13. 20%. Udah dikasih cuannya setahunnya cuma 2,5%, pajaknya 20%. Nah, 2,5 kalau dikalikan 80% udah dinetin, ini jadi cuma 2%. Kebayang nggak sih Bapak Ibu? Di sini kita bisa dapat 6%, di sini kita cuma dapat 2%, selisihnya 4%. Kalau Bapak Ibu taruh di deposito, yang kaya siapa? Bank. Nggak ada orang bank kan ya di sini, disclaimer mode on. Ya. Nah, jadi inilah yang grassroots kita lakukan pergerakan untuk kita juga menyadarkan banyak orang bahwa jangan lagi instrumen itu hanya tabungan dan deposito.
Kenapa? Itu mindset kita yang salah karena dulu menabung pangkal kaya, sekarang menabung pangkal miskin. Kita harus berinvestasi, tapi investasi yang bukan yang kegayaan sampai dengan kita nggak ngukur profil risiko atau bahkan kita kena FOMO, boncos seperti saya dulu kemarin yang tadi saya cerita minus 88% kayak gitu. Tapi di sini kita akhirnya bisa dapetin manfaatnya dan ini pun saya merasa tenang Bapak Ibu. Saya nggak ngapa-ngapain, saya dapat terima gaji terus ya, misalnya kayak gitu. Ya. Ini yang kemudian bagaimana kemudian kita bisa dapetin untuk nanti ketika kita pensiun udah tiba. Ya. Atau bahkan Bapak Ibu yang sudah pensiun tapi masih ada aset yang belum dioptimalin, ini bisa banget kayak gitu. Ya. Jadi dari sini untuk menggugah Bapak Ibu bagaimana, yuk kita mulai rapiin, kita punya aset, kita rapiin, kita punya eh, kekayaan, kita rapiin, kita punya pengeluaran seperti apa. Nah, Bapak Ibu ada juga ide untuk bagaimana ketika hari tua nanti kita bisa bisnis. Cuman ingat Bapak Ibu, nggak harus selalu bisnis kan. Kenapa? Karena pengen saya menyadarkan satu hal di sini. Nah ini, kita dapat income di dunia ini menurut Robert T. Kiyosaki itu cuma 4 jalur. Yang pertama yang Bapak Ibu sekarang ini masih aktif namanya jalur employee, seperti Mbak Dia juga. Ya. Nah, kemudian ada juga jalur self-employee seperti saya. Saya bekerja tapi saya nggak punya perusahaan. Saya nggak ngikut orang, saya nggak ikut perusahaan. Nah, itu makanya disebut sebagai self-employed. Saya punya kerjaan. Nah, ada juga, misalnya Bapak Ibu sudah mulai bangun bisnis, tapi bisnis yang sudah mulai bisa ditinggalin, nggak harus dipantau terus. Itu namanya menjadi owner, business owner, pemilik bisnis. Tapi ada yang kemudian Bapak Ibu nggak perlu tahu A sampai Z caranya bikin apa atau jual apa, tapi yang penting punya aku punya duit sekian, per tahunnya bisa cuan berapa. Itulah investor. Nah, dari 2 kuadran ini, ya kita bisa lihat yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu dari mulai awal kita kerja dulu sampai nanti pensiun itu ternyata namanya aktif income. Kalau kita nggak aktif, kita nggak dapat income. Ya pertanyaannya sampai kapan kita punya 3 kesehatan tadi kan? Jasmani, rohani, dan money kayak gitu. Nah, padahal kita pingin ketika kita kerja seperti ini, kita menciptakan passive income. Entah itu bisnis, entah itu investasi. Maka ada 3 siklus keuangan. Orang hidup ada siklus hidupnya. Uang pun ada siklus hidupnya, Bapak. Ketika kita bekerja awal, man at work, kita anggap aja nggak punya apa-apa, nggak dapat privilege dari orang tua, dan seterusnya. Nah, tapi jangan lupakan yang tahap kedua warna kuning. Man and money at work. Sisihin duitnya untuk dia mulai pelan-pelan kecil-kecil bekerja. Karena di akhir cerita, nanti kita akan bergantung padanya. Kayak gitu. Itulah definisi kita sudah punya passive income. Kita pinginnya passive income, tapi yang kita lakuin kuadran warna merah terus. Ya nggak ketemu-ketemu Bapak Ibu. Kita harus melakukan kuadran kuning. Kita juga kerja, kita mulai nyisihin. Inilah fase terberatnya. Ya. Fase terberatnya adalah di sini. Nah, Bapak Ibu nanti di lain kesempatan bisa cek. Ternyata yang Bapak Ibu hitung tadi, ya contohnya seperti yang Mbak Diah tadi, ternyata kita sudah menggunakan yang namanya aturan 4% miliknya William Bengen. Siapa William Bengen itu? Dia seorang perencana keuangan terkenal Amerika ya, yang memang spesialisasinya di dana pensiun, di perencanaan pensiun. Bapak Ibu bisa googling, bahkan itu di Wikipedia-nya itu ada. Misalnya Bapak Ibu pengen tahu emang benar apa ada benar nggak sih William Bengen aturan 4%. Nah, Bapak Ibu cukup ketik aja gini William Bengen ya. Maka dia akan muncul. Oh, William aja ya, William Bengen. Nah, ini. Nah, apa itu aturan 4%? Yaitu aturan yang kita menyisihkan dana yang mana kita itu hanya akan memakan 4%-nya dari aset kita yang kita sisihkan tadi. Jadi
Tapi kok kamu tadi ngomongnya pakai jadi yang 6% di sini, ya nggak? Nah, ini Bapak Ibu kebayang nggak? Kalau di sini pakai William Bengen yang 4%, Bapak Ibu untuk dapat 10 juta, itu 3 miliar. Tapi Bapak Ibu, kalau kita pakai yang, bentar mana ya? Nih saya editnya sekarang. Kalau kita pakai aturan yang kita revisi menjadi 6%, ya, maka 10 juta itu bukan lagi 3 miliar. Jadi berapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pakai kalkulator, jadi 2M. Nah, 2M. lumayan kan? Kenapa kok bisa pakai yang 6M ini? Bapak Ibu, kita pakai standarnya di Indonesia. Makanya Bapak Ibu saya bilang bersyukur sekali Bapak Ibu ada di Indonesia karena Bapak Ibu bisa menikmati instrumen dari yang dijamin negara itu 6%-an. Kita lihat ya, ini SR berapa? 022. Kemudian kita lihat yang lain lagi. Contohnya misalnya ini ORI ya. ORI berarti yang non syariah. Ini ada berapa? Ini ORI 27 kita cek. Ya, kemarin sempat, malah 6,75 nih Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita cek lagi, ada apa lagi? Misalnya yang dijamin pemerintah. Oh ini SR SR yang sekarang ya, sama tadi yang barusan tutup. Nah yang terakhir ini kita coba cek lagi. Ini ST, ya, ST 14 ya. Bukan ST 2 gelas ya Mbak Diah ya. ST 2 gelas itu kalau pas haus banget ya gitu. Tapi ini ST 14. Nah, ini memberikan apa sih bedanya ST dengan SR? SR itu sukuk retail, ST itu sukuk tabungan. SR itu bisa diambil sewaktu-waktu dananya yang kita taruh di instrumen negara tadi dengan hanya menunggu holding periodnya selama 3 bulan biasanya. Tapi kalau ST itu nggak bisa ditarik sampai dengan maturity date, tapi dia dikasih 2 kesempatan, biasanya 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama itu boleh ditarik dananya. Tapi kalau sudah lewat dari masa itu nggak bisa, pokoknya nanti sampai dengan maturity date atau jatuh tempo. Nah, inilah Bapak Ibu yang kenapa menjadi sangat penting untuk kita itu belajar supaya kita itu enggak seumur hidup bekerja untuk cari uang. Makanya Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, itu benar banget bilang bahwa bedanya orang Indonesia dengan orang luar negeri adalah orang Indonesia makan hidup sehari-hari itu dari gajinya, sedangkan orang luar negeri itu dari hasil investasinya. Sekilas sama, tapi kalau kita jadi ngomong yang satu kerjanya aktif, yang satu kerjanya pasif, dia bisa saja jalan-jalan di saat investasinya juga jalan, kayak gitu kan. Nah, ini yang nanti kita akan tadi kita sudah praktekkan. Nanti yang akan kita hitungkan yang kedua adalah yang di sini, ya, yang pakai teknik keranjang pensiun. Bapak Ibu, saya pensiun dini tahun 2019 ya. Sekarang 2025 berarti saya masuk ke yang tahap kedua. Tahap pertama ini diindikasikan dengan apa? Kita bikin stabilitas. Gimana caranya kita bisa hidup tanpa harus kita bekerja dan kita punya liquid yang cukup, dana uang cash yang cukup. Baru yang kedua, kita mulai stabilitas ditambah dengan mengalahkan inflasi. Makanya kita kemudian taruh di instrumen yang lebih tinggi dari inflasi. Inflasi hari ini berapa Bapak Ibu? Atau tahun ini? Mbak Diah? 6 atau 7? Masa Banyak sih setinggi itu? paling. Kalau setinggi itu maka instrumennya tadi nggak mungkin 6,5%, Ya, pasti Pak. lebih tinggi lagi ya. Karena ini biasanya akan mengiringi inflasi, Bapak Ibu. Jadi inilah salah satu instrumen yang bisa mengalahkan inflasi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dapat di keranjang yang kedua beres ya 10 tahun pertama, baru nanti sampai dengan ke 15 tahun ya atau 16 tahun, maka bagaimana kita bisa menciptakan yang bersifatnya apa? Kekayaan yang bisa mulai dimultiplikan, yang nggak habis dimakan 7 turunan. Nah, ini kan menjadi keren banget sih kalau menurut saya Bapak Ibu. Kita bisa punya cuan nggak habis-habis, bahkan masih bersisih, terus kita akhirnya taruh lagi, taruh lagi, sehingga makin menggunung kita punya aset income, dan itu nanti kalau diwariskan pun, kadang bahkan pewaris kita itu nggak perlu kerja lagi, makanya kadang bisa disebut sebagai yang nggak habis dimakan 7 turunan. Dan ini pun Bapak Ibu bisa kita create juga dengan 2 cara.
Yang satu cara ini kita ngitungnya pakai investasi, ya, dari yang kita aset tadi yang sudah kita akumulasikan terus kita taruh. Yang satu lagi adalah dengan instrumen asuransi. Loh, Dik, kok bisa? Iya, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu hidup kita itu sampai usia berapa. Walaupun BPS menginformasikan bahwa tahun 2023 lalu rata-rata pria itu 70 tahun, rata-rata wanita itu 75 tahun. Tapi kan kita punya masing-masing ya. Nah, ini yang kemudian nanti kita bisa lihatkan bahwa ketika itu ternyata kurang ataupun lebih karena kita punya takdir masing-masing, gimana ceritanya keluarga yang kita tinggalkan itu tetap bisa menjalani keranjang-keranjang pensiun ini untuk meneruskan hidupnya. Maka asuransi jiwa warislah di sana yang menjadi penolongnya. Karena aset itu belum tentu jadi penolong yang lancar atau seamless. Kenapa? Saya bisa bilang kayak gini Bapak Ibu. Karena saya diperjalankan Tuhan itu ngalamin yang nggak enaknya juga banyak, yang enaknya juga banyak. Contoh, almarhum ayah saya itu meninggal tahun 2018 lalu, ya, meninggalkan aset properti di daerah Cimanggis kalau Bapak Ibu tahu, ya. Itu kebun seluas 124 meter persegi, 1024 meter persegi. Nah, kemudian kemarin ketika ngurus surat turun waris dan pecah waris, ya, kami ngurus dari 2018 baru kelar 2023 Bapak Ibu di Dukcapil Depok. Nah, dari situ 6 bulan kemudian ada orang yang nawar. Akhirnya belilah orang itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya nggak pernah tahu menau, saya mengabaikan apa yang namanya, ini saya buka di sini ya Bapak Ibu ya, yang namanya BPHTB. Ya. Apa itu BPHTB Bapak Ibu? BPHTB adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Besarnya berapa? 5%. Dari 5% ini Bapak Ibu, kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau tanah tadi misalnya dibeli 1 M, berarti saya harus mengeluarkan 50 juta. Kalau dibeli 3 M, saya harus mengeluarkan 150 juta. Kalau dibeli 5 M, saya harus mengeluarkan 200, atau bahkan kalau misalnya itu pun 10 M, saya harus mengeluarkan berapa? Satu, 500 juta, ya, setengah M. Kadang gini, kita punya aset banyak, iya, tapi cash sebanyak itu belum tentu. Nah, inilah yang mendasari kadang waris menjadi nggak mulus. Ahli waris itu ternyata cuma ditinggalin propertinya aja, tapi nggak ditinggalin uang untuk bayar BPHTB-nya. Itu pun baru untuk pajak loh ya Bapak Ibu ya. Belum untuk siapa? Notaris. Notaris biasanya 15% dari nilai pajak warisnya tadi. Nah, inilah makanya kenapa kita menjadi penting banget untuk membuat satu pentahapan ini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke praktek ya Bapak Ibu ya. Kita pakai Excel. Nah, ini ada sebenarnya 2 Excel. Nanti Bapak Ibu semuanya atau materinya kalau memang Bapak Ibu dirasa perlu boleh itu minta ke Mbak Dia karena ini for free untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya ya. Nah, ini adalah versi dari perencana keuangan yang detail Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen pensiun itu apa aja sih, tulis di sini ya. Ini kita langsung praktek. Misalnya apa Mbak Dia? Pensiunnya pengen ngapain? Pensiunnya pengen eh kembali ke desa. Kembali ke desa. Ini menarik dan ini ternyata nggak sedikit loh Bapak Ibu. Saya ketemu dengan para calon MPP ketika kita ngisi kelas-kelas masa persiapan pensiun ya, workshop-workshop. Itu mereka bilang saya pengen kembali ke desa. Nah, kayak gitu ya. Ini karena apa? Ternyata di desa itu inflasinya lebih rendah, polusinya lebih rendah ya. Terus sosial toxicnya kadang lebih rendah pada umumnya, walaupun nggak seluruhnya ya. Nah kayak gitu. Jadi ini menarik ya. Nah, kembali ke desa. Kalau kembali ke desa, nggak mungkin bawa kerjaan yang kita itu tetap bisa kerja di kota kan kayak gitu kan. Nah, Online kali, Mas. nah, maka
Mbak Dia pengen kerja online. Ya. Kita ketik seperti ini. Ya. Kemudian, Mbak Dia pengen gaya hidupnya itu lebih atau sama atau kurang dari ketika kerja dulu. Gaya hidupnya sih bisa sama ya, tapi tabungannya Oke. banyak gitu. Oke, kalau sama, maka kita bikin 100% gaya hidup. Ya. Kita bikin di sini 100% gaya hidup. Ini Bapak Ibu, khusus untuk Bapak Ibu saya buatkan rumus dan ini for free. Karena kalau Bapak Ibu ambil ini yang untuk sertifikasi itu harganya mulai 4,5 sampai dengan 19 juta ya. Jadi khusus Bapak Ibu siang ini adalah for free. Kenapa? Ya saya dalam rangka juga charity. Saya nggak harus selalu monetisasi, tapi Bapak Ibu saya pikir sangat penting untuk tahu ini ya. Maka kemudian pilih prioritas tujuan. Nah, ini tujuan yang akhirnya kita sudah tuliskan tadi. Kita bisa bikin tuliskan sampai dengan berapapun. Nah, sekarang Mbak Dia pengen pensiun di usia berapa? Pensiun 55 kan, Mas. Swasta kan 55 lah. Oke, 55 ya. Terus usia harapan hidup itu adalah ketika Mbak Dia dari pensiun sampai dengan nanti dipanggil Tuhan. Lodi itu kan prerogatif Tuhan betul, tapi kita bisa pakai pendekatan matematisnya. Berapa pinginnya? Pinginnya loh ya. Kalau sekarang kan statistik 72 ya. Paling Oke, sekitaran mungkin masa-masa kita sekitar 78 ke 80 mungkin. oke 80 ya. Eh, kita ganti di sini jadi 80. Saya nggak bisa desain yang bagus, Bapak Ibu, jadi Excel-nya sembarang aja ini. Nah, kemudian anggap aja Mbak Dia itu untuk makan, pakaian, biaya pendidikan, dan lain sebagainya, anggap aja setahunnya itu 200 juta. Berarti berapa sebenarnya? Setiap bulannya 15 juta. Ini biasanya kalau warga Jakarta yang sudah berkeluarga rata-rata 15 juta kan wajar ya. Ya nggak? Segini kan. Nah, ini contoh aja nanti Bapak Ibu ini bisa diubah sendiri ya. Disesuaikan dengan Bapak Ibu punya. Nah, maka kita bisa tulis bahwa kebutuhan hidup per tahunnya ini dari bulanan yang kita setahunkan itu 200 ya. Terus nilai masa depan dari biaya hidup di pensiun. Nah, ini artinya apa? Bahwa kalau kita itu eh, pakai inflasi rata-rata, di sini inflasinya 4%. Tapi bisa nggak kalau pakai inflasi yang 5%? Bisa aja kita ganti sekarang. Di sini 5%. Nah, hitungannya udah langsung ada. Kemudian penyesuaian biaya hidup tahunan pada usia pensiun. Nah, Mbak Dia tadi tetap 100% tadi, karena udah bilang pengen sama dengan sekarang, ya di sini ini. Ya. Nah, maka kita isikan di sini 100%. Nah, dari 100%, maka Mbak Dia itu punya kebutuhan dana pensiun sebenarnya berapa di sini? 1,5 M. Ternyata benar banget ya, padahal tadi ngitungnya Mbak Dia pengen 1,2 M ya. Ya, nah, ini pas banget di sini. Terus tulis, hitung Bapak Ibu punya sumber dana saat ini. Anggap aja Mbak Dia belum ada semuanya nih, masih nol. Tapi nanti kan diisi lah ya, BPJS-nya berapa, DPLK-nya berapa, cash-nya berapa, kan, aset-aset investasinya berapa. Nah, ini abaikan minusnya Bapak Ibu karena ini hanya sebagai persyaratan perhitungan ya. Jadi abaikan minusnya di sini. Dana yang dibutuhkan untuk pensiun itu 1,4 dan Mbak Dia kalau misalnya memang nanti Mbak Dia sesuai instrumen profil investasi di 6%, maka Mbak Dia perlu investasi dari mulai saat ini juga per bulannya ya 17,8 juta. Hah? Aku gajinya cuma 5 juta. Tapi kalau harus 17 gimana? Nah, maka Bapak Ibu bisa diundur juga. Bapak Ibu bisa cek. Berarti yang perlu kita perkecil apa? Yang perlu kita perkecil bisa jadi di sini. Kita jadi 70% aja karena anggap aja udah nggak punya tanggungan banyak. Maka angkanya nanti mulai bisa mengecil. Ya. Nah, inilah yang nanti kita bisa lakukan Bapak Ibu untuk kita menggunakan ini ya. Kemudian ya, yang berikutnya adalah dengan yang sistem keranjang tadi Bapak Ibu. Ya, dengan yang sistem keranjang ini apa namanya bisa dibilang lebih sederhana. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan juga untuk kita menghitungnya secara cepat. Ya. Nah ini yang pertama
kita abaikan dulu ini dari aset kita punya apa namanya utang berapa, kita punya jenis aset seperti apa, dan juga expend atau pengeluaran kita seperti yang tadi udah kita tulis berapa. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tinggal pakai ini aja. Usianya Mbak Diah tadi berapa? Usia sekarang? 29. 29, ya ampun, ternyata saya padahal mikirnya 22 ya. Di sini tadi masih 55, di sini jadi tadi berapa Mbak Diah? Pengennya 60 ya, apa 80 ya kan? Terus disetahunkan ini sudah ketemu, inflasinya asumsinya 5%, maka Mbak Diah itu butuh dana pensiun sebesar berapa? 5,8 M. Nah, dari 5,8 M ini, misalnya Mbak Diah sudah punya tabungan 500 juta, maka dana pensiun yang harus dikumpulkan berarti dari 5,8 dikurangi 500, jadi 5,3. Dengan investasi yang tadi setiap tahunnya pakai yang 6%, ya, atau setiap bulannya menjadi, diasumsikan 6 dibagi 12 kan jadi 0,5% ya, maka butuh waktu investasi dalam hitungan itu adalah 26 tahun ya, atau setara 312 bulan, yang mana yang harus disisihkan Mbak Dia 7,1. Di aku gaji 5 masa nyisinya 7 dari Hong Kong nggak makan ya gitu kan. Nah, inti dari cerita ini adalah berarti kita memang harus kerja untuk dapetin income yang lebih gede. Atau kalau dengan income yang sama ataupun yang lebih kecil, berarti Bapak Ibu butuh waktu tempuh di sini ya. Ini loh, yang 55 ini misalnya pensiunnya jadi di 60. Ini kan jadi waktu tempuh. Jadi artinya apa? Nih, makin kecil kan Bapak Ibu. Kalau menunda pensiun lagi, misalnya pensiunnya di usia 70, selama masih sehat ya, ya 70 ya, maka Bapak Ibu semakin enteng. Nah, 2 juta aja per bulan. Cuman pertanyaannya, Bapak Ibu mending keras sekarang atau keras nanti? Maka yang saya akhirnya pernah dapat satu postulat tadi, kerasi dirimu sebelum dunia mengerasimu, kayak gitu kan. Kerasi kita supaya kita nggak jadi beban sandwich generation, kayak gitu. Ya. Jadi ini saja sih. Sebenarnya perhitungannya mudah. Yang susah itu kadang kitanya Bapak Ibu udah tahu dikasih hitungan nggak kita hitung, udah tahu kita tahu bisa ngitung yang nggak kita lakuin. Itulah saya dulu. Jadi setelah melakukan dosa-dosa keuangan, akhirnya baru melakukan pertobatan keuangan. Dan ini pun sebenarnya hak setiap orang Bapak Ibu. Makanya saya sering sharing ini kepada siapapun. Selasa lalu saya sharing terkait dengan pensiun ini justru juga kepada para Gen Z yang usianya kemarin berapa 18 sampai 20 tahun ya di Universitas Atmajaya BSD. Saya sharing ini juga sama. Kenapa? Karena mereka itu kadang suka main kripto, main saham, tapi nggak punya tujuan Bapak Ibu. Sering FOMO, FOPO, YOLO, ya. Nah, akhirnya kita benerin. Supaya apa? Mereka punya mindset yang benar dulu. Karena mindset yang benar, baru kita ngomongin tool, apa namanya, knowledge setnya. Knowledge setnya adalah hitungan ini. Nah, hitungan ini Bapak Ibu sudah tahu, kita butuh tool. Toolnya apa? Nah, toolnya adalah instrumen investasi tadi. Bapak Ibu mau di deposito, atau Bapak Ibu mau di instrumen yang lebih gede lagi. Nah, ini adalah pilihan. Bapak Ibu sukanya pakai kendaraan sepeda atau pakai kendaraan motor, lebih cepat mana? Kayak gitu. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah kita nggak ngelakuinnya. Ya, gitu. Sampai di sini saja Bapak Ibu, karena sebenarnya halnya sederhana. Ya nggak menyederhanakan kita. Silakan kalau ada yang mau di-sharingkan, nggak harus tanya ya, tapi tanya juga boleh. Bisa di-sharingkan, bisa atau bahkan pengalaman pribadi, nggak harus yang mungkin success story, fail story juga boleh, karena saya juga berangkat dari seorang fail person. Ya, Bapak. Jadi no worries. Waktu saya kembalikan ke Mbak Dia, silakan. Oke, terima kasih Mas Himawan Adi. Luar biasa sekali materi yang disampaikan. Meskipun saya agak tergagap-gagap ya tadi ditanya. Mohon maaf karena nyambi sana sini ya Bapak Ibu. Jadi saat Mas Himawan menjelaskan itu saya curi-curi waktu buat pengajuan dan sebagainya. Jadi mohon maaf tadi agak kurang fokus ya Mas ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, Mas Himawan, ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semua.
Mungkin saya bacakan dulu ya Mas ya sebelum nanti kita akan buka sesi langsung. Mungkin satu atau dua penanya karena memang waktunya terbatas. Ini malah sudah selesai. Tapi oke, kita bacakan yang Pak Budi Mulyo Utomo. Oke, beliau bertanya, jika dibandingkan dengan reksadana yang tanpa pajak, apa kelebihan penempatan SR022? Itu dari Pak Budi Mulyono, Mas. Mungkin mau dijawab dulu atau saya langsung ke pertanyaan yang lain? Ya, kita jawab dulu aja ya, Mbak. Oke, silahkan. Satu. Bapak Ibu, jadi kita mengudara ini bukan dari lantai 27 gedung ESQ 165 yang di TB Simatupang ya. Jadi Mbak Diah ini dari Surabaya dan saya dari Jogja ya. Inilah amazingnya kita sudah punya apa namanya instrumen yang namanya Zoom ya. Jadi pertanyaan dari Pak Budi Mulyono ini menarik sekali. Jika dibandingkan dengan reksadana yang tanpa pajak, apa kelebihan penempatan SR022? Nah, saya Bapak Ibu, saya juga ada masuk ke reksadana yang RDPT. RDPT itu apa? Reksadana pendapatan tetap. Orang-orang apa namanya? Orang-orang industri ataupun akademisi itu sering nyebutnya sebagai pendapatan tetap. Bahasa kita kan kadang nggak nyambung. Saya tanya Mbak Dia aja. Mbak Dia tahu nggak sih instrumen pendapatan tetap itu apa? Itu kan terlalu teoritis ya, Mbak Dia ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya akan sebut sederhananya aja. Reksadana pendapatan tetap itu adalah obligasi dan suku. Nah, itu aja. Sedangkan kalau kita ngomong ada instrumen pasar modal seperti reksadana atau portofolio dana, itu adalah dari beberapa saham atau dari beberapa obligasi, dari beberapa suku, dari beberapa hal yang lain itu yang dikumpulkan jadi satu. Nah, bedanya apa? Saya juga ternyata Bapak Ibu di sosmed saya, kalau Bapak Ibu intip ya, yang di sosmed ini Bapak Ibu boleh follow saya ya. Kemarin lusa barusan saya upload terkait dengan saya dapat cuan 5% walaupun baru 9 bulan ya. Dari saya naruh di reksadana pendapatan tetap. Reksadana untuk suku juga Bapak Ibu, untuk obligasi juga. Saya 9% 9 bulan itu dapat 9%. Nah, lantas bedanya apa? Nah, ini yang menarik. Yang saya juga akhirnya baru kepikiran kemarin untuk ngulas juga. Saya ingin ngulas ini juga kayak gitu. Nah, ternyata pas juga dengan yang ditanyakan oleh Pak Mulyono ya. Jadi Bapak Ibu boleh follow ini IG saya himawan.adi ya. Ini itu barusan saya ulas dari salah satu platform ya, bahwa kalau reksadana walaupun dia nggak ada pajaknya, tapi Bapak Ibu ingat dia nggak bisa kita tarik sewaktu-waktu keuntungannya, cuannya. Padahal kita itu investasi, itu ada 3 jenis harapan investasi. Apa saja Mbak Dia masih ingat? ESG kemarin baru kita bahas. Nah, saya uji Mbak Dia nih, karena Mbak Dia tiap hari ikut. Apa? Menjaga ini Mas, menjaga nilai uang, Oke, mendapatkan coba passive kita income. kita kita sharingkan ya. 3 ini adalah dari berinvestasi. Sebenarnya kan kita ngejar ada yang kita ngejar dapat apa penghasilannya. Terus dari investasi ada yang kita kejar dapat peningkatan kekayaannya. Dari investasi yang ketiga kita bisa dapat keduanya. Penghasilannya iya, tapi kenaikan investasi atau kenaikan kekayaannya iya. Contoh, kalau kita beli suku obligasi yang kita dapatkan apa? Pendapatan. Pendapatan kan tiap bulan kan digaji kan tiap tanggal 10 itu gajian. Kalau saya beli emas yang saya dapatkan apa? Kenaikan nilai. Kenaikan nilai. Sekarang pertanyaannya, kita harus cocokkan antara harapan dan instrumennya. Kalau harapan kita pingin kita itu punya penghasilan, saya taruh di emas, bener nggak? Enggak, Karena nggak memberikan penghasilan kan? betul. Nah, Pusing nanti, Mas. inilah yang nggak banyak diolah oleh siapapun, bahkan oleh para perencana keuangan, Bapak Ibu. Jadi makanya kita harus tahu persis bahwa kita investasi itu untuk apa. Nah, kembali ke Pak Budi Mulyono, Pak Budi Mulyo Utomo dengan membandingkan antara reksadana yang tanpa pajak dengan SR. Reksadana itu adalah menaikkan kekayaan kita, sedangkan SR itu memberikan penghasilan kepada kita. Nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang lebih baik. Pertanyaan saya tinggal, Pak Budi Mulyo, Bapak Ibu sekarang lebih butuhnya pengen dapat penghasilan tambahan
atau ingin menaikkan kekayaan kita? Itu pertanyaannya. Sehingga jawaban nanti akan benar kalau ternyata instrumen yang Bapak Ibu pakai sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Apakah bisa menjawab Pak Budi? Silakan dikomentari. Baik, terima kasih Pak Iwawan. Benar sekali. Senang saya jawab nih, sangat mencerahkan. Terima kasih Pak Iwawan. Ya, sama-sama Pak Budi. Jadi nggak ada yang salah. Bapak mau pakai reksadana boleh. Tapi konteksnya Bapak ketika punya reksadana, NAB-nya kan selalu naik tuh nilai aktiva bersihnya. Tapi bisa nggak Bapak ambil misalnya sedikit-sedikit untuk membiayai hidup. Nah, malah nanti tergerus jadi kecil. Bahkan nanti jadi bisa nol, zero. Inilah makanya jangan sampai kita mengambil investasi yang nggak sesuai harapan kita. Kita pengennya apa, tapi kita ambilnya apa. Jangan sampai nggak relate kayak gitu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali Pak Budi. Ya, karena ini saya juga lagi kepikir untuk ini harus kita sadarkan kepada semua orang. Karena nggak semua orang. Yang penting pokoknya investasi aja dulu. Nggak mikir dia itu dapatnya cuan atau dia dapatnya kenaikan atau capital gain kayak gitu. Kemudian yang berikutnya siapa? Pak Bayu Aji ya. Oke, betul Pak Bayu Aji. Gimana cara memilih produk anuitas yang tepat sesuai kebutuhan kita, Mas? Ini pertanyaannya mudah, jawabannya sulit ini. Bapak Ibu, Pak Bayu, terima kasih pertanyaannya. Saya Tapi bagus perjelas sekali. aja ya, Pak Adi ya, Ya, Silahkan Pak Bayu. biar nggak terlalu umum ya Pak. ya. Gini Pak, makasih Mbak Dia udah hadirkan Pak Adi ya, pakar keuangan kita. Jadi kalau kemarin-kemarin trainingnya kaitan dengan real ya, usaha-usaha real. Nah dari sisi perspektifnya Pak Adi kan lebih ke apa? Bukannya real, bukannya tidak real, tapi sesuatu yang di luar jangkauan nggak kelihatan gitu ya, Pak Adi ya. Pertanyaan saya sebenarnya gini Pak, jadi kira-kira kalau perusahaan menyediakan pilihan untuk dana pensiun kita dalam bentuk bulanan atau lamsam, kira-kira yang dipilih yang mana kalau menurut Pak Adi ya Pak? Itu aja dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Bayu Aji ya. Hmm. Oke. Kalau saya dikasih dua pilihan, perusahaan ngasih skema, apakah yang bersifat pensiun itu kasih lump sum atau yang bulanan, saya akan pilih bulanan. Why? Kenapa Bapak Ibu? 75% lebih masyarakat Indonesia itu nggak disiplin terhadap uang. Jadi mau dikasih sekali atau mau dikasih berkali-kali, habis. Ya mending kalau yang berkali-kali habis tadi akhirnya ada remnya kan. Kalau yang sekali habis, ini banyak sekali cerita, Bapak Ibu, termasuk kayak kemarin. Ada seorang pensiunan tentara, itu ibunya, dia apa namanya cerita istrinya kerja suaminya 36 tahun ya, misalnya, duitnya dimasukin ke salah satu instrumen investasi, nggak tahu kalau nggak salah dari sebuah asuransi kayak gitu, ya ternyata asuransinya sekarang ditutup, dibekukan oleh OJK. Ya dia nangis bombay, Bapak Ibu. Nah, ini kadang yang menjadi plus minus dari yang namanya pensiun dikasih lamsam sekaligus. Tapi Maaf saya potong Pak Adi ya. Iya. Kalau kalau dana pensiun itu penyelenggaranya pemberi kerja dan itu menurut ketentuan OJK dalam suatu saat harus bubar. Dan kebetulan misalnya ada case pembubaran itu bukan case sebenarnya ini aktual terjadi. Misalnya dalam 4 atau 5 tahun ke depan dan itu artinya kan nggak bisa dilanjutkan bulanannya itu. Kira-kira strategi kita gimana ya Pak Adi? Oke, baik Pak Bayu. Ini pertanyaan yang kritis banget dan sebenarnya sudah di luar dari konteks ini, tapi nggak apa-apa saya jawab ya. In my humble opinion, jadi ada dua kasus kalau kita itu belum. Tadi yang saya ceritakan semua adalah bersifat preventif. Tapi kalau sekarang udah kuratif, udah kejadian, maka yang perlu Bapak lakukan pakai strategi yang namanya mitigasi, penanggulangan, yaitu untuk menggunakan risk management, manajemen risiko. Salah satunya adalah bagaimana sebisa mungkin dana yang sudah tersetor di sana itu bisa ditarik berapapun nilainya, berapapun. Oh, gitu Karena ya. ada beberapa yang menawarkan 50%, ada yang 25, Ya, ada betul, bahkan betul. yang mungkin cuma 10%, ada yang 90% misalnya aja. Itu tarik. 100 juga ada Pak Adi. Nah, kalau yang 100 masih itu masih Dipotong alhamdulillah banget. fee 7% Pak maksimal yang saya udah dapatkan ini.
Kalau itu bisa, itu malah menurut saya ditarik saja. Karena apa? Nanti juga misalnya Bapak minta pengawalan ataupun konsultasi sama OJK juga ya, itu untuk kemudian dikawal supaya nanti nggak terjadi riak-riak distorsi di tengah jalan. Karena Gitu ya. nanti kalau itu sudah bisa tertarik, nih, ini misalnya Bapak sebagai seorang PIC perusahaan yang mengelolakan dana untuk karyawannya, tapi kemudian ditaruh di sana misalnya. Nah, itu bisa. Tapi kemudian kalau hal ini misalnya bisa lebih aman lagi, Bapak nanti taruh di instrumen, ya, menurut saya sih masih tetap yang negara ya, tapi jangan BUMN, itu yang kemudian nanti bisa memberikan imbal hasil, minimal nutup ataupun ngalai dari inflasi. Nah, cuman mau nggak mau, kalau yang udah seperti itu, nanti antara pilihan lamsam ataupun anuitas, itu kan menjadi pilihan ya. Nah, makanya sebenarnya kalau yang tadi saya sampaikan seperti obligasi, suku, ORI, ST, ataupun yang FR ya, itu menjawab dari kegelisahan kita supaya dana pokoknya itu tetap, tapi kita dapatnya anuitas. Karena saya itu misalnya taruh sekian, tiap tanggal 10 saya baru digaji misalnya 500.000 atau 5 juta kayak gitu kan. Nah, itu yang kemudian ya saya gaya hidup menyesuaikan itu saja. Saya mau bergaya, selebihnya nanti jadi utang kayak gitu. Tapi kalau lamsam bisa jadi kemudian, wah saya lagi kepikir, ada mobil ya ini kayaknya bagus EV-nya ini, beli habis. Malah jadi kemudian aset saya liabilities kayak gitu. Ini yang kemudian strategi bisa kita lakukan adalah untuk Bapak juga konsultasi. Nanti kalau Bapak pengen nomornya OJK, Bapak boleh catat 081 Oke. 157-nya 3 kali. 157, 157, 157. Nah, nanti kemudian kalau habis WA itu nanti bisa diarahkan kemana kayak gitu, Pak. Ya, karena kalau udah seperti ini adalah memang kasus untuk mitigasi. Makanya Bapak Ibu kadang nanti kalau misalnya memang dia ada kesempatan Bapak Ibu bikin acara seperti ini lagi, kita bisa ngulas nanti bagaimana kita mitigasi kasus-kasus yang ada di asuransi, kita bisa mitigasi kasus-kasus yang ada di investasi, dan kita bisa mitigasi kasus-kasus yang ada di perbankan, sehingga kalau ada kejadian, kita nggak seperti halnya ketika kayak misalnya di asuransi kita kayak misalnya sekarang gini korban Bumi Putra itu kan banyak sekali sampai sekarang nggak ada yang bisa ditarik atau bahkan dari yang Jiwasraya, Kresna dan juga Wana Arta misalnya saja. Atau kalau yang nanti dari reksadana itu seperti dulu kasusnya Narada dan Minapadi misalnya atau Mitemnot yang lain kayak gitu. Nah ini makanya bagaimana kemudian kita bisa di apa tempat yang aman. Begitu Pak Bayu ya. Terima kasih. Jadi kelihatannya opsi yang tersedia ada dua ya, Pak Adi. Yang Hmm, pertama diinvestasikan dalam bentuk SR atau ST tadi, ya, atau yang kedua dialihkan ke anuitas penyelenggara dari pihak ketiga atau asuransi gitu ya. betul. Tapi Di asuransinya antara pun dua itu yang terbaik kira-kira yang mana, Pak? nggak ada yang baik Bapak Ibu. Kalau Lebih ngomong aman lah, terbaik, lebih aman kalau ya. gitu. Kalau yang lebih aman, saya akan tetap sarankan yang di sini. Karena saya masih pegangnya adalah ini. Ya, ini satu-satunya yang bisa saya pegang. Klausul Jadi ini. strateginya kita ambil lamsam terus kita investasikan ke yang disampaikan Pak Adi ini ya, SR atau Betul. ST itu ya. Nanti masukkan sana, nanti tiap tanggal 10, nanti kan akan keluar kayak gitu. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya harus masuk ke instrumen anuitas, anuitas itu kan yang punya asuransi sebenarnya pada Betul. umumnya ya. Nah, itu tinggal Bapak Ibu cari. Tapi setahu saya dari 60 perusahaan asuransi, itu nggak nyampe 5 perusahaan asuransi yang masih punya anuitas. Nah, saya sendiri pun sekarang sudah nggak hafal dimanapun ya. Ada 4 Pak per hari Oh, ini. sekarang ada 4 ya malah. Ada 4 yang disampaikan ke kita. Mm-mm. Jadi ada beberapa dari BUMN, Nah, kemudian dari boleh Pak disepil eh, salah satu atau salah duanya untuk kita gitu coba ya. belajar tentang mengukur ininya Pak. Bagaimana memilah sebelum memilih. Mengukur Dari Taspen tab, Pak, gimana? dari Taspen, Taspen ya. Taspennya pakai Mandiri atau Taspen aja? Taspen Live. Oke, oke. Taspen Live ya. Nah, ini Bapak Ibu caranya untuk kita ngecek dia itu sehat atau enggak ya. Laporan keuangan Taspen Live. Karena Bapak-Bapak Ibu, ini menjadi hal yang penting. Kadang gini, kita itu lagi ngelihat produknya, entah itu misalnya di Taspen, di Zurich, di Allianz, atau di Manulife, kayak gitu ya. Tapi kita lupa, nggak men-screening perusahaan tadi itu sehat atau enggak, kayak gitu kan. Nah, Ya. makanya ini kita perlu cek. Kenapa keuangan itu menyiratkan bahwa dia itu sebenarnya dalam operasionalnya itu sehat atau enggak. Sehat ditandai dengan apa? Dia itu bisa membukukan cuan.
Nah, kita pilih apa? Laporan. Kemudian kita pilih yang keuangan, mana laporan keuangan yang tahunan. Nah, ini tahunan 2024 udah keluar, kita unduh ya. Asuransi ditandai dengan kesehatan. Yang pertama adalah RBC. Bapak Ibu bisa catat, materinya memang belum saya bikin, tapi Bapak Ibu bisa catat. Nah, ini munculkan RBC. RBC yang ditentukan oleh OJK itu minimal adalah 120%. Nah, di sini 287 aman. Apa sih artinya RBC itu? RBC itu adalah begini, dia punya duit 2,87 kalinya kalau duit nasabah itu diambil semua. Ras semua ya. Ya berarti dia sehat, kayak gitu ya, Ya, ya. bahasa mudahnya. Nah, cara melihatnya di mana, Bapak Ibu? Bisa lihat di bagian bawah sini. Kalau RBC dia nulis seperti itu, biasanya kalau di sini nulisnya bukan dalam bentuk RBC. Nah, ini saya perbesar. Dia nulisnya MMBR. Ini kalau yang konven ya. MMBR ini bahasa lain dari RBC. Modal minimum berbasis risiko. Makanya di sini dia sampai dengan 2,87 ini nih, rasio pencapaiannya. Nah, kalau yang syariah, nanti Bapak Ibu nggak akan ketemu namanya MMBR juga. Nanti namanya menjadi DTMBR. Dana tabaruk, dana tanahut, minimum berbasis risiko. Ya. Nah, ini makanya yang Bapak Ibu perlu ketahui. Ini satu. Kemudian yang kedua, kesehatan yang kedua adalah RKI. RKI itu apa? Bahwa perusahaan asuransi, supaya duit kecil itu bisa jadi duit gede, dia juga butuh pelipat gandaan aset kan, leverage kan, investasi kan. Maka kita butuh yang namanya rasio kecukupan investasi. Ada nggak di sini RKI-nya? Kita cek. Rasio investasi. Nah, ini ada yang B ya. SAP itu kita lihat sendiri berapa? 105%. Ya, walaupun di atas dari yang dipersyaratkan 100%, dia ternyata turun dari tahun lalu yang 106%. Tapi masih aman menurut saya. Kemudian kita juga lihat asetnya. Dia itu kekayaannya gimana sih saat ini? Nah, kekayaannya saat ini kita bisa lihat bahwa tahun lalu itu 7,4 T ya. Ini Bapak Ibu di sini. Nah, ini tahun ini 8,4. Oh, bertumbuh, asetnya bertumbuh. Cakep nih sebenarnya. Tinggal kita lihat dari PNL-nya, laba ruginya. Sekarang kita lihat laba rugi di mana? Laba rugi. Nah, ini. Laba rugi di sini dia mencetak berapa? Laba rugi komprehensifnya tahun lalu 96, tahun ini malah rugi 23 M. Nah, perlu pertanyaan ini. Ada apa asetnya naik, tapi kalau dia kok malah merugi? Ya enggak? Logika sederhana kita. Oh, mungkin asetnya dari investasi itu cuan gede, tapi ketika ternyata bandarin untuk klaimnya nasabah termasuk anuitas, dia boncos. Jadinya minus. Nah, kebayangan Bapak Ibu ya, mudah dipahami ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen yang detail-detail kayak gini sampai dengan bikin laporannya, Bapak Ibu saya sarankan ikut kelas kita yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita ngajar program akuntansi asuransi syariah, kita bedah dan kita bikin laporan kayak gini, 4 laporan kayak gitu. Ya. Begitu, mungkin mohon izin Mas, karena waktu Ya, sudah aman. 15.17 ya. Mohon izin Pak Bayu Aji. Jadi aman ya, taspen Pak. Ya, sejauh ini kalau pakai dua rasio ini tadi ya, RBC sama RKI aman Pak. Sejauh ini. Tapi saran saya, tolong dipantau setiap tahun sekali. Tolong dipantau setiap, karena yang namanya RBC, RKI akan selalu berubah tiap tahun. Itulah fungsinya kita akan menjadi lebih aman sebelum yang segala sesuatunya terlalu terlambat begitu. Oke, Oke. boleh mungkin dua penanya lagi boleh kalau hari ini karena saya nggak ada acara lagi di jam Bet- 4 Mbak, tapi aman Oke, aja. siap. Terima kasih Mas. Memang ini ada dua pertanyaan. Ini dari Pak Arjo sama Pak Densus. Hmm. Densus, mohon izin. Apakah income di masa pensiun bisa merujuk ke para PNS yang menerimanya? Misal, saya contohnya guru SMA. Saya bulanan pensiun sekitar 5 jutaan. Tentu lebih dari angka tersebut akan lebih leluasa. Gitu, Mas. Apakah jumlah income di masa pensiun bisa merujuk ke para PNS yang menerimanya? Bisa.
Bahkan nggak cuma PNS, anak kuliah ataupun anak-anak kita itu yang belum bekerja pun udah punya income. Income-nya dari mana? Dari orang tua, kan kayak gitu. Makanya kadang kita ngajari bahkan sampai dengan dari SD itu sudah kita bikinkan, ada satu SD yang bikin kemarin tuh ekstrakurikulernya adalah dengan perencanaan keuangan, itu bagus sekali. Kita buatkan yang namanya income tracker dan expense tracker. Dari situ yang kemudian anak-anak itu udah paham kapan saatnya saya membelanjakan uang saya untuk need atau untuk wants, kayak gitu. Nah, sekarang kembali ke yang tadi, misalnya apa namanya, gaji PNS, gaji pensiunan PNS itu dianggap sebagai income, itu bisa. Makanya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ternyata sekarang ini dapat privilege sebagai ASN, itu udah bersyukur sekali. Kenapa? Berarti Bapak Ibu untuk meng-create aset yang 4% William Bengen tadi itu nggak terlalu susah. Bahkan udah kebantu. Nah, ini pun ada true story yang saya lakukan dengan keluarga ya, PNS, kemudian sekarang lagi menghimpun dana untuk bisa dimasukkan di dalam obligasi atau sukuk tadi Bapak Ibu. Masa pensiunnya itu masih 8 tahun lagi. Makanya sekarang tinggal gini akhirnya. Kalau pengen dapat gaji, nah gaji pensiun PNS itu kan biasanya berapa? Berkurang 30% ya, jadi 70 ya. Nah, berarti bagaimana sih nutup gap yang 30% ini bisa dibiayai dari investasi kita di obligasi atau suku, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang kemudian kita hitung, ketemu angkanya. Nah, dari angka yang ketemu tadi, seperti kalau Mbak Dia tadi 1,2 M, itulah yang kita kejar selama 8 tahun ke depan. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Begitu ya Pak Densus, jawaban dari Mas Himawan Adi. Lanjut, ini di pertanyaan terakhir dari Pak Arjo. Bagaimana jika hanya punya aset saat pensiun ini, Mas? Mungkin ini juga yang terjadi di banyak Bapak Ibu juga di sini. Silakan Mas Adi. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya cuma punya aset, sebisa mungkin aset kita bisa menjadi dua ya, yaitu aset untuk konsumtif ataupun penggunaan pribadi dan aset untuk investatif atau untuk bisa diinvestasikan. Nah, kalau aset kita pada umumnya, Bapak Ibu mulai dari habis kelas ini, please deh cek lagi, ada nggak aset-aset Bapak Ibu yang mangkrak. Contohnya seperti saya ada tanah ya, yang saat ini sebenarnya dari tahun 2005 lalu Bapak Ibu itu mangkrak. Ya bersyukurnya nilainya aja dulu kita beli di 145, sekarang udah 11 kali lipatnya kayak gitu kan. Nah, cuman kan kita nggak puas dengan kenaikan itu aja, karena kalau sekali kita jual, berarti kan habis. Nah, bagaimana kemudian kalau aset tadi seperti yang tadi, tiga tujuan kita berinvestasi. Apakah mencari income atau penghasilan, atau menaikkan kekayaan, atau kombinasi keduanya. Nah, properti itu termasuk yang bisa memberikan dua manfaat tadi. Harga propertinya naik, capital gain, juga bisa kita dapat dari biaya sewa, ya penghasilan sewa. Seperti halnya Bapak Ibu kalau beli saham-saham yang berdividen, nah itu juga bisa. Atau Bapak Ibu bikin bisnis sama kongsian partner, itu yang bisnis selain juga ada akumulasinya laba ditahan, tapi juga ada yang namanya laba dibagikan atau dividen. Nah itu juga bisa. Makanya Bapak Ibu mau pakai bisnis bisa, mau pakai investasi bisa, mau pakai aset juga bisa kayak gitu. Jadi nggak ada yang harus selalu lebih baik mana, tapi akan lebih menyesuaikan keadaan, kondisi, dan situasi Bapak Ibu saat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu kalau ingin konsultasi personal bisa menghubungi Mbak Diah nanti untuk kita jadwalkan. Gitu. Masih Oke. mute, Mbak? Ya. Oke, terima kasih Mas Himawan Adi dan pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Oke, ini ada bisa di-share lagi contoh perhitungan hari tuanya lagi Mbak Dia. Baik, saya akan upload lagi ya Bapak Ibu di kolom chat dan untuk materinya mungkin bisa dijabri ya Bapak Ibu di kontak yang sudah saya sampaikan menyebutkan nama, kemudian lembaga atau perusahaannya dan kapan training atau mungkin grupnya kalau memang Bapak Ibu sudah join tadi nanti sudah saya notis sendiri. Baik, Mas Himawan Adi, mungkin sedikit sebelum kita tutup. Sebelumnya mohon maaf ya atas waktunya. Ini selalu tumpah-tumpah kemana-mana kalau sesinya Mas Himawan Adi selalu kurang gitu. Terima kasih untuk kesediaannya. Boleh Mas untuk disampaikan terkait closing statement nih dari Mas Himawan Adi untuk Bapak Ibu semuanya di sini. Silahkan Mas Adi. Saya di mute, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Bapak Ibu.
Oke, baik. Jadi, terima kasih Mas Himawan Adi untuk penjelasannya. Dan bagi Bapak Ibu yang memang membutuhkan materi, nanti mohon dikirimkan requestnya di nomor yang sudah tertera dengan menyantumkan nama, lembaga atau perusahaannya dan tahun training. Bagi Bapak Ibu yang sudah tidak join grup ISKMPP-nya ya Bapak Ibu, tapi kalau masih join, nanti pasti ternotis di admin. Dan untuk closing statement, mungkin Mas Himawan Adi untuk penutup pada sesi kita hari ini sebelum nanti kita foto bersama boleh disampaikan. Silahkan Mas Adi. Ya Bapak Ibu, closing statement kali ini adalah ngomongin golongan P14 ya. Semoga kita semua bisa terbebas dari golongan P14 ya. Apa itu golongan P14? Golongan yang biasanya pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pusing cicilan, pusing KPR, pusing paylater, pusing-pusing-pusing sampai 14 kali. Karena apa? Golongan P14 kita bisa tinggalkan dengan kita mengerti bahwa yang namanya perencanaan keuangan tidak hanya dan tidak melulu terkait dengan teknis saja, tapi lebih pada bagaimana kita bisa punya perilaku. Nah, ini menurut Morgan Housel. Dan perilaku ini kadang susah diajarkan pada orang yang cerdas sekalipun, Bapak Ibu. Jadi makanya dari sini saya mengetuk hati Bapak Ibu, yuk kita belajar bareng psikologi kita tahu perilaku kita tahu tentang keuangan. Karena apa? Contoh, why people do and why people don't. Orang udah tahu yang namanya utang itu nggak bagus, tapi kenapa harus tetap berhutang? Orang tahu yang namanya investasi itu bagus, tapi kenapa orang nggak melakukannya? Nah, inilah yang makanya dari sini kita semoga bisa lebih menyadarkan diri kita masing-masing sebelum kita menyadarkan orang lain. Terima kasih. Hidup sempurna, hidup berdaya, pensiun bermakna, dan Bapak Ibu punya 3 kesehatan jasmani, rohani, dan maninya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Mas Adi, luar biasa sesi sharingnya hari ini ya Bapak Ibu. Dan mohon maaf mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya tetapi karena waktunya terbatas, semoga next kita bisa bertemu dengan keadaannya lebih baik dan topik-topik yang menarik dan tentu berkorelasi dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin sebelum kita foto bersama, boleh berkenan untuk mengisi feedback ya, Bapak Ibu. Kita sangat ingin mendengar point of view atau masukan-masukan ataupun kesan dari Bapak Ibu semua dalam materi-materi webinar RSP. Semoga nanti ke depan kita bisa lebih baik lagi, improvement tentu saja program ini agar lebih mengakomodir kebutuhan informasi dari Bapak Ibu semuanya begitu. Dan di sini luar biasa Pak Beni Helantara ya tadi sambil tertidur-tidur meski tertidur-tidur tapi tetap menghidupkan kamera dan join, luar biasa Bapak Ibu semuanya, 60-an peserta di sini. Baik, Bapak Ibu semuanya, boleh sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini, kita foto bersama. Dan bagi yang menanyakan tadi ada rekamannya nggak, Mbak? Ada, Bapak Ibu. Insya Allah setelah ini saya akan ngerender dulu nih. Biasanya Zoom render sekitar 20-an menit. Nanti saya akan upload di YouTube ISQMPP. Nanti ketik saja di YouTube. Dan di playlist webinar Sejuta Senyum Pensiun. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada materi-materi dari para trainer yang mengisi webinar SSP. Dan untuk materi boleh dijabri di nomor admin tersebut ya Bapak Ibu, kita akan share. Dan untuk kalkulatornya akan saya up kembali di kolom chat. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Terima kasih. Sehat-sehat, bahagia semuanya. Kita akan ambil fotonya. Boleh berikan senyuman terbaiknya Bapak Ibu. Oke, dari berbagai lokasi, berbagai wilayah berkumpul dalam webinar Sejuta Senyum Pensiun. Kita tunggu. Oke, boleh 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari kami memohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan sampai berjumpa di webinar selanjutnya ya Bapak Ibu, sehat selalu. Kami tunggu kehadirannya saat waktu luang mungkin Bapak Ibu yang masih bekerja. Semoga bermanfaat. Dan dari kami cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Waalaikumsalam Dian, warahmatullahi sehat semuanya. Terima kasih Terima Pak kasih. pencerahannya. Terima kasih Mbak Dia. Dengan senang hati Bapak Ibu. Sampai ketemu. Sampai ketemu Ibu.